dikasih dong. Langsung Iya dari dong. tangan Guru Ndazuma. Aku nggak dapat tuh, Boy. Masalahnya dapat, tuh dia Bunda Nora. pulang. Ya udah nanti dimintain Orang cepet pulang dia. dikirim ke sana. Dimintain nanti dikirim ke sana. Ya aku mumpung masih di sini, kasihlah. Loh, itu tiketnya berarti Udah hangus masih dong. di Jakarta. Hangus, telat ke bandara aku, macet. Waduh. Aku udah nyampe Riau. Berarti sinyal saya ini yang jelek. Udah nggak apa-apa. Ini kan udah ini kita tampilin dulu ya. Kita tampilin. Bentar Pak De. Kita tampilin dulu videonya yang mana dulu? Proyektornya udah jadi Bang Andi. Oh ya, nggak apa-apa. Wih, mantap. Yang ditampilkan itu dulu baju kaos dulu yang di bawah. Baju kaos yang di bawah, yang berarti yang itu ya. Iya, itu aja dulu. Bentar. Teman-teman Muslim jangan dulu naikin yang ini ya, yang berkepentingan dulu yang dinaikin ya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Komal ini ya, teman-teman moderator. Bentar saya cari dulu. Mosok ada baju dikasih ya, kayak gitu. Saya belum pernah menemukan ada baju kita kasih tulisan Al-Quran untuk promosi Islam. Nah, kurang laku apa tuh agama? Sampai baju kayak baju partai gitu, dipilih gitu ya. Ini kerjaannya Pak Sekum ini, aduh gimana ini Pak Sekum? Ya Allah. Saya nggak habis pikir Bang Andi. Kok bisa-bisanya ya berbuat gitu ya? Nekat gitu ya. Salah orang Bang Andi. Kenapa kok harus kita? Iya. Oke, bentar ya, saya tampilin dulu ya. Ini ya, yang ini dulu ya. Ya, ini itu. ada Pak Hasan yang lagi megang. Ini dulu tampilin ya. Boleh. Oke. Ini tadi ada Lina Wijaya datang ke tempat Guru Najuma ke sini, tapi nggak ketemu sama gurunanya. Dia maksa pengen ketemu. Dia ninggalin kaos. Nih, kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya. Tuh. Coba lihat ini. Ada yang pakai kaos kakinya. Dulu stop, kita tanggapin ya. Stop dulu. Lina Wijaya official di belakangnya lihat. Oh denger dia. Oh ini belakangnya nggak apa-apa. Marilah kepada. Ini kedengaran nggak ini? Kedengeran. Misionaris ketangkap basah. Ini lah ya, misionaris. Ini sales agama. Sales agama saking tidak lakunya dijual dengan kurang bayar begini. Kan kesian. Ini ada surat karangan Matius 11:28. Kurang Buram, fokus, woi. Buram. Ah, udah. Harusnya ke Pati Jompo. Oh, Pati Jompo ya, setuju. Yang nesu apa nih? Harusnya yang loyo juga di sini. Yang loyo. Pastinya di sini Hamzah 7:18. Marilah kita menikmati. Berberat berat ini yang kerja di pelabuhan nih. Di pelabuhan, di toko bangunan yang berat-berat kan, ya, kontainer, di jembatan buat jembatan, apalagi aku akan memberi kelegaan kepadamu ya di panti pijat. Ini misionaris nih teman-teman, misionaris lagi cari hidup, karena kalau dia berhasil memberikan ini kepada kita, itu akan dijadikan sebagai modal di tempat mereka berhasil melakukan apa-apa kita udah butuh. Oke, kita reaction dulu sebelum ke videonya dilanjut. Kita reaction dulu soalnya apa? Ini video udah banyak di up di YouTube, takutnya kena copyright. Mending 2 menit per 2 menit kita reaction, per 2 menit kita reaction untuk menjaga copyright. Ya, silakan siapa dulu yang mau mereaction? Ya pembina dulu lah, penasihat dulu. Bible berjalan. Pak Desuki silakan. Ya, moderator digedein Pak Desuki. Ya, saudara-saudaraku, ya memang kemarin itu kita sengaja ya untuk melecehkan atau menghina yang mereka lakukan. Sebenarnya kita tidak mau menghina agama mereka, tapi karena mereka sudah mendahului, mereka melecehkan kita, ya, dengan cara memberikan
kaos kepada kita, itu menurut saya pelecehan. Kenapa saya bilang itu pelecehan? Karena saya jijik melihat kaos itu, jijik, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya jijik. Ya mungkin sama saja beginian. Misalnya saya memberi tai kepada Lina Wijaya, ya kan? Itu kira-kira melecehkan enggak? Melecehkan. Nah itu saya anggap itu sebuah tai yang diberikan kepada saya. Dan otaknya Lina Wijaya itu apa enggak ngerti bahwa kaos-kaos yang tulisan seperti itu, apa mungkin kita mau pakai? Enggak mungkin. Kenapa? Karena jijik. Jijik sekali kita. Nah makanya kemarin itu saya ludahi, injak-injak, bakar. Karena itu menurut saya nggak layak dipakai orang Islam. Masa saya seorang apologet, pembela Islam, pakai kaos Tuhan binatang, kan nggak mungkin kan? Oh Tuhan saya bukan binatang, Tuhan dia yang binatang, gambar merpati. Masa saya mau pakai itu? Masa Bunda Nora mau pakai itu, Bunda Nora? Nggak mau. Siapa coba orang Islam yang mau pakai? Ya, tertulis burung merpati, tulisannya Matius berapa? Najis dong kita. Nah seharusnya mikir supaya tidak terjadi gejolak. Toleransi itu bukan toleransi itu, tapi kamu seperti melempar tai ke muka saya. Karena bagi saya itu tai semua itu, nggak ada gunanya. Jadi jangan diberikan kepada kami, gitu loh. Itu saja Bang Andi, makasih. Oke, mungkin selanjutnya Pak Sekjen Bang Aldi mau menambahkan karena Bang Aldi juga ada di TKP. Lanjut Bang Aldi. Waduh, kok saya duluan, ada Bang Handi yang lebih tua dulu loh. Gak enak. Bang saya. Aldi nanti terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya gimana ya, merasa tergelitik gitu teman-teman. Karena pada saat kemarin itu saya masih renang tuh dengan istri dan anak saya tuh di kolam tuh di depan tuh. Terus kemudian memang seperti terdengar suara yang gak asing tuh bagi saya. Kayak suara siapa ya ini? Terus setelah aku lihat ke sana, kok ada orang nggak pakai kerudung. Ini siapa nggak pakai kerudung tuh? Tapi dilihat-lihat, kok orangnya nggak punya leher. Waduh, jangan-jangan manusia tanpa leher. Saya kan gitu kan? Ya ternyata benar, nggak ada lehernya. Si Lina Wijaya, udahlah pendek, kecil. Ngapainlah ke situ? Ternyata kata teman-teman, dia dengan seorang laki-laki yang menggunakan topi Densus 88 tuh di situ tuh. Bah, fungsinya apa gitu kan? Jadi bertanya-tanya juga kan aku kan, ngapain lah? Terus kemarin si Unirifa langsung ngapain kesini? Ya udah kita debat ya. Diajak sama debat sama Unirifa tuh, gak berani, gak berani debat tuh. Misal dia datang ke situ, ya harusnya nih Lina Wijaya tuh harusnya berani bukan berani cuman datang doang, tapi nggak ngapa-ngapain, harus ngapa-ngapain dong. Minimal berita karena Injil gitu kan, sesuai dengan yang kamu ayat di dalil yang tambahan itu kan, berita karena Injil kepada segala makhluk tuh. Nah itu silakan beritakanlah Injil kepada, mungkin di situ ada saya, ya kan, ada Unirifa dan lain sebagainya. Langsung aja, oke Bang, oke Ardiansah, sekarang juga saya ajak kamu debat, tapi debat ya, diskusi ya, nggak pakai tangan tuh. Nggak ada umat Islam di sini yang diajak debat terus nggak mau, nggak ada tuh, nggak ada tuh. Di sini ada semuanya, punggawa api tuh di situ. Nggak ada ceritanya ketika kita diajak debat, ayo Ardiansah, ayo Bang Zuma, ayo Bang Hadi kita debat. Nggak ada yang nggak mau tuh, pasti mau. Kita ranahnya dialog gitu loh. Dan kita umat Islam membuktikan bahwasanya kita adalah rahmatan lil alamin tuh. Dia datang selamat, dia pulang selamat, nggak kenapa-napa tuh. Bayangkan.
Ya kan? Dia masuk ke kandang macan tuh. Pengennya ngasih daging. Ternyata yang dikasih apa? Kotoran. Kita suruh makan, ogah. Emang siapa yang mau? Baju yang dia kasih itu merupakan kotoran tuh bagi kita. Itu merupakan kotoran tuh bagi kita tuh. Ada gambar burung merpati. Di belakangnya ada tulisan apa tuh tadi tuh? Kalimat-kalimat apa tuh? Ada di Bible nggak sih itu, Bunda? Ada di Bible nggak, Pak De? Itu tulisan Ada itu Matius 11 pasal 8. Nah tuh Matius 11 pasal 8. Kenapa kok yang ditulis Matius 11 pasal 8? Kenapa nggak Amsal 7? Kenapa? Kenapa nggak Amsal 7 tuh? Cobalah sesekali beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bawa Amsal 7 tuh. Amsal 7 apa Amsal 17 ya Pak dia? Amsal 7, kan? 18, 19. Marilah Amsal kita 7. menikmati asmara, birahi sampai pagi karena bla 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 gitu. Itu harusnya tuh yang ditulis di situ. Itu harusnya ayat yang ditulis di situ tuh. Baru bagus. Bagus tuh. Harusnya gitu. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya pilih-pilih ayat, teman-teman. Itulah mereka, gitu loh. Jadi sekali lagi, sebelum terlalu panjang narasi saya pada saat itu memang tidak melihat pembakaran kaos itu sebenarnya sayang banget ya. Aku pulang dulu ya. Tapi ya mohon maaf ya, Bang Handi, Pak Disugi dan Kang Kian Santang dan Pak Hasan, mohon maaf karena dikejar oleh tiket tuh saya tuh. Kalau sampai terlambat ya hangus juga tiket saya ke Mundanora. Gitu. Ya gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nyimak tuh. Mungkin saya kembalikan kepada Akhi Kian Santang. Tafadhol lagi, tafadhol. Oke, sebelum ke video saya klarifikasi dulu ya. Apa sih si Linda Wijaya? Signalnya Masuk. signalnya juga putus-putus, oi. Kebetulan acara itu bukan udah beres nih, udah selesai. Itu pagi-pagi. Oh, Bang Andi terusin aja Bang Andi, sok sinyal saya lagi rudat nih. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya Kang. Gimana? Ambil alih Bang Andi, ambil alih. Sinyalnya Ya, diambil alih dulu Bang Andi. Ya. Oke. Untuk selanjutnya sebelum kita tampilkan videonya ya. Tapi video tadi kaosnya udah kita spill, nanti tanggapannya apa namanya? Videonya Lina Wijaya seperti apa, baru videonya si Bom Bom seperti apa ya. Ke ini dulu deh. Ke Ustadz Al. Ustadz Al, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, saya tanggapi sedikit ya. Yang pertama-tama saya mengajak saudara-saudara saya, para apologet, para dai Islam semua untuk tidak terpancing, gitu ya. Tetap semangat dan perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya pelecehan, kemudian menghujatan, ya, dan fitnah-fitnah terhadap agama Allah, terhadap Islam ini nggak akan pernah berhenti. Itu akan terus terjadi ya, karena itu sudah sunatullah ya, dari zaman Rasulullah SAW dulu, bahkan dari zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW dulu itu sudah mereka lakukan gitu, mencemari kehormatan orang-orang beriman ya, para nabi, utusan-utusan Allah, kemudian membuat fitnah ya, dan itu terus berlangsung ya sampai sekarang. Jadi ini sebuah tantangan buat kita ya, buat tantangan dakwah buat kita, tapi sekaligus juga peluang gitu. Ibarat kata pepatah, seorang jagal yang handal itu akan gembira kalau melihat banyak domba berdatangan. Dia bukan malah kabur ya. Jadi para dai apologet ini kita pantang mundur gitu. Kita didatangi domba-domba tersesat, kita malah gembira gitu. Makanya benar kata Ustadz Ardiansa tadi, seharusnya mereka datang itu ngajak debat gitu, seperti yang Unirifa lakukan itu udah bener gitu. Kalau berani datang ayo debat gitu kan. Nah itu satu yang pertama ya. Yang kedua,
saya mengajak juga kepada teman-teman Oten gitu ya, supaya move on juga gitu, naik level gitu ya. Narasi-narasi penghujatan itu, ini saya mengajak bersama-sama gitu ya. Kita kalau belum sepenuhnya bisa dihilangkan, dikurangi gitu. Jadi coba tampilkan sebuah dialektika yang bermartabat gitu, dengan akademis, dengan data gitu ya. Jadi bukan dengan hujatan, dengan fitnah, dengan cara-cara kotor yang tidak baik ya, misi-misi yang sebenarnya itu nggak elegan gitu ya. Nah, dan dengan begitu kita nanti bisa sama-sama naik level ya. Jadi tidak seperti tidak bermartabat gitu, lebih akademis gitu, lebih baik dialognya gitu. Jadi sama-sama saya mengajak juga kepada teman-teman apologet ya, Oten ya, supaya kita ciptakan budaya dialog yang sehat, dialog yang akademis ya, sama-sama belajar gitu, upgrade. Jadi kita senang berdebat dan kita senang juga menyiarkan misi dakwah kita masing-masing. Tapi konsekuensi logisnya adalah kita harus akademis gitu, harus ilmiah dan harus logik gitu ya. Dan hindari cara-cara menyerang pribadi, hindari cara-cara kotor dengan penghujatan, menipu dan lain-lain ya. Nah ini tanggapan saya. Ya mudah-mudahan teman-teman di bawah semua cerdas ya melihat fenomena ini dan support terus para dai apologet ya dengan aktivitas dakwah yang kita lakukan. Mungkin syukron itu dulu Ustaz Andi. Lanjut. Oke, makasih Ustaz Al atas respon. Aduh, Bunda Nora bisa nggak tuh repas spill sebentar? Bisa? Ke Uniripa nanti kan ada Uniripa yang disinggung Bandi, nanti Uniripa yang berstatement. Ini mungkin Pak Denny atau Pak Hasan, karena Pak Hasan saksi matanya ini mau menambahkan dulu sebelum Oke, 5 menit saya buka. Silakan Pak Hasan tanggapannya. Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan menceritakan perihal bagaimana atau di mana saya temukan barang bukti tersebut ya. Saya itu ketika sudah pada mulai bubar, Bang Zuma sedang di teras itu ya. Itu saya menengok kamar lah, siapa tahu ada yang barang ketinggalan. Nah ketika saya sampai ke ruangan yang dihuni oleh Uniripa ya, bersama kalau tidak salah dengan Bunda Rosi, yang di pojok itu, saya lihat di antara pakaian-pakaian atau katakanlah spray apa gitu ya, yang sudah acak-acakan, kok ada kaos berplastik. Nah, tapi saya lihat ini kok masih baru, punya siapa tahu ada yang ketinggalan gitu kan. Nah saya buka lah itunya, belum dibuka plastiknya, saya cuma singkap, ambil barangnya, saya baca, tertulislah nama orang tersebut, Lina Wijaya Official gitu kan. Nah kebetulan ada Bang Kores di samping kolam renang, saya antarlah barang itu ke Bang Kores, saya lihatkan, Bang ini ada ini gitu. Oh udah langsung, akhirnya kita kan berkumpul tuh mereaksi gitu ya. Nah itu kalau tempat penemuannya seperti itu gitu. Memang sebelum bubar dia turun itu kan lama lah mereka mengamati itu berdua tuh menatap lurus ke arah rumah yang kita huni ya, yang bersama Gurunda. Nah di situ ketika saya sedang renang nih ceritanya ini, saya sedang renang. Saya kebetulan saya melihat Abah Budak Angon, saya panggil lah, maaf karena saya di kolam, akhirnya beliau menyampar ke saya. Saya bilang kalau orangnya berani lewatin kolam ini, itu konsekuensinya akan saya baptis selam 3 menit gitu ya. Nah, kok ya kebetulan orang tersebut ya, satu orang ini ya, yang katakanlah si LW ini berjalan menuju ke arah kita, ke arah rumah hunian ini ya. Ya saya otomatis naik mencegat dan bertanya, mau kemana Bu? Oh saya mau pamit gitu, pamit ke yang belum saya lihat gitu. Oh ya silakan Bu, nanti saya sampaikan, Ibu pulang saja gitu ya. Nah, gitu segala macam alasannya, saya persilakan dengan baik-baik, silakan tinggalkan tempat ini, Ibu silakan turun, tidak perlu dilanjutkan lagi gitu ya. Akhirnya karena mungkin dia lihat
badan saya tinggi gitu ya, gitu. Bukan memuji diri tapi emang dia melihat saya tuh mendongak gitu ya. Ya akhirnya secara nyali mungkin dia juga berpikir-pikir. Akhirnya beliau turun melanjutkan perjalanan menuju arah ke bawah ke Villa Flamboyan 1 dan seterusnya meninggalkan lokasi. Nah itu mungkin sekelumit cerita bagaimana proses penemuan kaos dan pencegatan yang bersangkutan. Ya silakan saya kembalikan ke host. Jadi Pak Hasan menemukan itu di mana? Apakah dia memberikan ke Pak Hasan atau Pak Hasan menemukan tergeletak di satu tempat? Silakan Pak Hasan. Ya, saya menemukan tergeletak di satu tempat itu di ruangan itu. Oh ya, bahkan dia sempat bilang begini ya, teman-teman semua. Saya mendapatkan informasi undangan katanya. Loh, ibu dapat dari mana? Dari sahabat Bang Zuma. Saya tanya lagi kan, sahabat Bang Zuma yang followernya berapa? Oh nggak tahu. Ya. Saya jelaskanlah bahwa sahabat Bang Zuma pun ada yang palsu dan ibu itu dapatkan undangan dari yang palsu itu gitu ya. Dan beliau sedikit membenarkan bahwa akun tersebut palsu. Artinya kan sudah tahu sebetulnya itu palsu. Nah, katanya sih dia mengakunya saya acara di Sentul dapat undangan itu buru-buru ke sini jadi tidak bawa banyak cindera mata, hanya beberapa disebutlah beberapa orang yang diberi cindera mata itu salah satunya yang dia sebutkan namanya Uni Rifa. Saya konfirmasi ke Uni Rifa, najis gitu kata Uni Rifa ya gitu ya. Jadi mengaku-ngaku saja itu memberikan padahal tidak memberikan gitu. Nah itu Bang, saya temukan di tergeletak lah gitu ya di antara tumpukan-tumpukan beberesan hotel itu, villa itu Bang. Oke baik Bang Andi, mungkin kita lanjut ke videonya dulu ya Bang Andi ya. Ya. Saya tadi sinyalnya jelek. Jadi gini teman-teman, bukannya kita kecolongan ya karena penjagaan ketat. Penjagaan ketat itu sewaktu ada acara dimulai ya. Nah pada saat itu kan itu udah pagi. Jadi acara udah bubar kan, udah beres kan, jadi nggak ada lagi penjagaan. Nah di situ momen itu yang dia pakai untuk bisa masuk ke dalam lingkungan acara gitu loh ya. Oke, kita lanjut dulu videonya ya. Bentar saya puterin dulu. Nih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini misionaris bejat nih, misionaris bejat ditangkap basah oleh Bunda Zuma. Kegiatan kita ini kegiatan Islami. Tiba-tiba dia muncul, bawa bakar. Dia datang bawa kayak gini-gini nih. Ini diadat ini. Pernahkah umat Islam melakukan hal yang sama? Enggak pernah. Ketika kebaktian tiba-tiba kita datang bikin baju yang tertulis sabda Rasulullah atau Al-Quran surah Al-Baqarah atau apalah gitu, terus kita bagi-bagikan kepada orang yang sudah beragama. Ya, ada nggak pernah terjadi kayak gini di Islam? Pak buram kak. Kita di sini mayoritas umat Islam. Yang hadir pasti umat Islam. Bahkan yang hadir ada apalah apologet. Tapi dia datang membawa baju kayak gini. Dia promosikan Tuhan yang berupa burung merpati. Satu-satunya agama yang Tuhannya begini, burung merpati. Ini Tuhannya dia, simbol Tuhannya mereka. Ya. Bang Suma marah nggak? Marah. Kita ya, kurang ajar kan? Belum lagi dia datang pakai topi Densus 88. Emangnya gue takut? Bakar ini baju misionaris ya. Misionaris Nina Wijaya datang ke tempat acara, dia meninggalkan baju tapi dia pergi lagi. Kita bakar ya baju misionarisnya. Kita bakar baju misionarisnya tuh. Bakar. Ini misionaris biadab itu nih. Ayatnya bakar. Itu. Bakar. Harusnya Amsal, di sini Amsal. Iya. Harusnya Amsal. Bacakan ditulis Amsal pada situ. Kita bakar nih baju misionaris nih yang mau memutratkan. Ini apa kebongkar ya sama Bunda Juma, tertangkap basah sama Bunda Juma guys.
Ya, mungkin sampai di situ dulu. Silakan. Apa namanya? Di-reaction dulu Bang Andi. Iya, betul. Yang ini sudah ya, yang video ini sudah, kita lanjut lagi karena apa namanya, di belakangnya nggak ini ya, habis pembakaran kaos itu. Nanti Ya, cukup. kita lanjut ke reaksi Lina Wijaya mungkin ya. Kita beri tanggapan dulu, minta tanggapan dulu Ya, ke... ya, beri tanggapan dulu, silakan. Ya, Bu Nora bisa ya spill atau Uni Ripa yang spill di sana atau berbicara? Silakan. Kemiut. Enggak, dia lagi ngomong. Unirifa, karena Unirifa lagi ngomong sama orang. Dipaksa aja. Ya oke, sebentar saya matikan bluetooth saya dulu. Ya. Kalau begitu ke Pak Denny dulu, Pak Denny yang Kristen nih. Ya kan, boleh dong. Atau coba. Uni Ripa udah bisa belum? Oh, lagi makan lagi. Spill. Keluar dulu suaranya, tanggapannya yang video itu. Mengenai Lina Wijaya yang bawa kaos. Tanggapan aku, Mungkin tanggapan Uniripa Bang Andi, kan Lina Wijaya tadi disentuh sama Uniripa disentuh sama Lina Wijaya, nanti di video itu aja yang satunya kalau Uniripa. Yang ngegoreng Uniripa. jadi gini ya, Lina Wijaya itu ketika dia datang mencoba untuk menemui kita, mungkin kalau dia mengatakan niatnya baik itu nggak masalah, tapi dia perlu ingat, pertama adalah kata-katanya terhadap Nabi Muhammad ketika dia buka live. Yang kedua, kalian tahu tidak, bahkan nama anjingnya saja adalah Rifa. Ya, nama anjingnya itu adalah Rifa. Lalu ketika dia mengatakan saya datang dengan baik-baik, ayolah, orang yang bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi saya, membenci Nabi saya, menghujat Nabi saya, lalu apakah saya percaya dia datang dengan baik-baik? Sedangkan sesamanya saja dia hantam, apalagi saya yang dianggap enemy bagi dia. Sedangkan orang yang tadinya Mikana itu berteman baik dengan dia. Perhatikan ya, Mikana adalah awalnya teman baiknya. Tahu kalian apa yang dibuat dia? Elia Myron, bahkan satu kubu dengan dia. Siapa yang membuka aib Elia Myron? Lina Wijaya. Lalu kalian pikir kalian oten-oten ini mengatakan Lina Wijaya hebat mendatangi kami dengan baik, dengan damai. Kalian pikir kami sebego dan setolol itu? Ayolah, 6 tahun saya berdebat dengan Oten. Apa saya langsung gampang dibodohi begitu? Hanya dengan modal 1 biji kaos. Lalu kalian pikir saya akan lupa dengan perilaku dia yang menyimpang di dalam komunitasnya? Saya 6 tahun berteman dengan para apologet. Seandainya pun saya tahu ada aib dari saudara saya, takkan saya umbar. Itu ajaran Islam. Bahkan jangankan aib saudara, aib saya sendiri pun dilarang dalam Islam mengumbar. Tapi Lina, jangankan saya lawan diskusi atau lawan debatnya atau yang berbeda keyakinan dengan dia, sesama seimannya saja dia hantam depan publik. Terus saya percaya dengan orang seperti itu. Ayolah, kita ini udah pada dewasa. Kita bukan orang bodoh, orang tolol. Kita udah lama di sini. Untuk apa dia kasih kaos itu? Gunanya apa? Dia tahu kalau kita semua punya banyak kaos, bahkan kita ada yang jualan kaos. Dia kasih lagi kaos di mana di situ ada gambar Tuhan berbentuk merpati. Kalian pikir kami mau pakai itu kaos? Hah? Gambar Tuhan berbentuk binatang? Yang bener lah. Jangankan Tuhan berbentuk binatang, Tuhan berbentuk manusia saja haram jadah bagi saya memakainya.
Apalagi ada gambar Tuhan berbentuk bergambar binatang. Perhatikan ya, saya berjumpa dengan manusia itu, saya tidak berkata kasar kepada dia. Saya Oke, Uni. Sebelum ke konteks ini, kita puterin dulu videonya Lina Wijaya. Nanti Uni Ripa yang reaction, karena di situ yang disinggung sama Lina Wijaya Uni Ripa. Mungkin saya puterin dulu ya, izin ya Uni Ripa. Sebelum lari ke konteks itu ya, biar enak ininya ya. Oke, Bang Andi ya, izin ya. Saya puterin dulu ya. Biar Uni Ripa enak mereactionnya. Bentar, teman-teman. Saya open cam dulu. Oh, gambar saya terlalu ganteng saya kalau dibuka. Bentar ya, saya puterin nih. Nah, lambat laun mereka mulai menjadi tegang. Ya, lucu ya, bisa tegang. Padahal saya datang sendiri loh untuk masuk. Dan bilang-bilang dan nggak ngajak-ngajak juga. Ya. Saya datang aja ke sana. Ya, setelah saya datang ke sana, setelah mereka tahu, mereka mulai nih. Ada satu sisi yang mulai tegang, arogan, marahnya udah mulai kelihatan. Itu salah satunya yang jelas-jelas itu adalah Rifa. Wah, gesturnya tuh udah ngajak perang aja. Tambah lagi ketika budak Amon tanya, wah dia mulai nyolot. Saya bisa ukur ya, jadi teman-teman bisa ukur terkait mulut-mulut yang kalau ini kan nggak usah diladenin. Saya akhirnya mengambil kesimpulan memang mereka itu sebenarnya belum layak atau belum pantas untuk dihadapi secara offline. Karena apa? Tidak ada self control. Nah, oke. Kita cut di situ karena di situ dia framingnya kuat. Uni Ripa tadi nyimak kan dari awal sampai akhir framing dia. Silakan kalau mau reaction framing dia tuh. Buka mute-nya. ya. Mana ya? Ya. Mana ini? Dia bilang apa tadi? Loh, saya pikir ngedengerin. Umat Islam itu belum layak untuk debat, belum ya ibarat kata kita nggak punya ilmu lah menghadapi mereka gitu. Oke, aku jawab. Pertama ya, kalau dia bilang umat Islam itu belum layak untuk diskusi offline, justru dia yang mengatakan bahwa ketika dia minta 200 juta, waktu kita mau meminta dia mendatangkan para pendetanya, dia sendiri yang mengatakan kami tidak mau menghadapi kalian karena kami belum berani menghadapi kalian, makanya kami minta 200 juta. Perempuan munafik ini ngapain didengarkan? Saya ngomong sama dia, ada dua hal. Satu, kalau ada urusan sama saya temani kau ngobrol. Kalau nggak ada urusan sama aku ngapain? Yang kedua, angkat tema, mari kita diskusi. Cuman dua itu aja urusan sama saya. Nggak perlu banyak urusan sama saya yang lain. Saya nggak ada waktu melayani orang lain untuk curhat, ngobrolin masalah pribadi, ngobrolin hal nggak penting, menawan Tuhan yang berbentuk manusia. Tak ada waktu. Waktu saya terlalu berharga untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara saya. Masih lebih penting saya ngobrol dengan orang-orang yang bertemu dengan saya pada waktu itu yang sekali 1000 tahun mungkin bertemu. Jadi tidak ada waktu menghadapi misionaris. Jadi kalau mau bertemu dengan saya harus ada jadwal. Ya mahal. Ya mahal saya ini, ya mahal. Masa saya harus ngobrol sama orang cuma mendengarkan dia menawarkan Tuhan berbentuk manusia dan berbentuk merpati ke saya, terus menawarin kaos, ngapain? Penting banget gitu. Kalau ingin ngobrol sama saya, jadwalin kayak kita umat Islam dong. Kita bayarkan hotel, kita tentukan restorannya, bahkan kita mampu bayar kalian untuk diskusi dengan kita. Gitu loh kita. Mampu nggak gitu kalau cuma datang bawa kaos doang terus bilang itu udah hebat ketemu sama kita. Dia jadi diskusi ngapain kau tolak? Ku tanya kau diskusi sama aku yuk, kenapa kau tolak? Lu ngapain kau sama aku? Mau curhat? Ngapain kau mau ketemu sama aku? Mau cerita menggibah kau? Mau menjelek-jelekkan kawan-kawan kau sesama konten dengan aib-aib mereka yang segudang itu? Penting buat aku, penting buat peradaban rupanya. Ngapain aku ngelayanin orang yang cuma membicarakan aib orang lain?
Nggak penting. Oke, mungkin Bang Ardi atau Ustaz Zuki mau menambahkan, silakan. Bang Ardi dulu, silakan Bang Ardi sebelum ke yang lain. Ya lanjut aja dulu, lanjut dulu Bang. Oh gitu. Karena framingnya ini sangat kuat. Dia bilang debater Muslim belum layak untuk debat offline. Ustaz Zuki mau mereaksi, silakan Ustaz Zuki. Setelah Pak Desugi aja saya lanjut. Ya, Pak Desugi silakan. Benar nggak perkataan dia seperti itu? Pak Desugi. Oh, mungkin jauh dari perangkat. Bang Andi, ambil alih dulu Bang Andi. Ya mereka ini kalau nggak bohong kan nggak bisa makan, itu aja intinya. Jadi untuk mereka mencari popularitas, mencari cuan, ya memang harus berbohong. Karena kalau nggak berbohong, mau jujur, emang laku, nggak laku. Itu ya, itu aja sih kalau komentar saya. Ya memang materi mereka hanya berbohong saja. Oke, kalau gitu mungkin videonya saya lanjutin dulu ya, videonya. Bentar ya, sabar teman-teman. Saya open cam dulu. Teman-teman, saya melihat sekali dengan mata kepala saya sendiri tidak memiliki self control. Boro-boro kasih self control aja mereka nggak punya. Ini terutama untuk Rifa ya, saya kasih tahu kamu nggak boleh seperti tadi nyolot. Yang nanya itu budak Amon. Biarkan saya berbicara dengan budak Amon. Jadi persis teman-teman kayak di online tuh di ruangan-ruangan. Yang satu ngomong, yang lain ikut ngomong tutup nyolot gitu ya. Jadi kebenarannya itu nggak tersampaikan. Dan itu kayaknya trik, itu memang sengaja trik untuk membiaskan atau membuyarkan kebenaran itu bisa didengar oleh orang lain. Padahal saya menjawab itu sederhana saja. Ketika Buddha Amor bertanya kepada saya, apa itu kebenaran? Ya saya jawab, kebenaran adalah kebenaran. Tidak perlu dibela berlebihan dan tidak butuh pembenaran. Karena kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang notabene dialah satu-satunya Allah dan Tuhan. Cukup. Nah, jadi saya jelaskan bukti Kebenaran adalah kebenaran. Nama Buddha Angon yang disebut, ada Buddha Angon di sini ya. Maksudnya apa itu Akina? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus yang jarangnya buka kamera, saya harus buka kamera sekarang mah. Nih, ini bukan budak Angonnya, pastikan dulu, kampret. Nih, ini benar, orangnya benar nggak? Sengaja saya pakai baju lagi baru, yang kemarin baru cuci. Bukan, ini beda. Yang kemarin mah, yang kemarin rambutnya hitam, kok yang ini mah ubanan. Ganti yang lain kalau gitu, kampret sih orang. Baik. Terima kasih teman-teman, izin saya mengkronologiskan ya apa yang kami lakukan, apa yang kami ingat. Kami sedang duduk bersama Ustadz Sugi di front di depan, saya di depannya, Pak Sugi sebelah, dia nyender di tembok, ya. Terus juga ada Kang Kodir, ya, seorang simpatisan kita dari mana? Dari orang Jawa Barat, ini saya ngomong Sunda, dia juga kenal dengan Pak Sugi. Tiba-tiba nyelonong si kampret, ya, si bau babi itu. Saya dari Kalimantan gitu kan ngomongnya, sampai buru-buru gitu kan. Betul nih Api? Iya betul. Saya pikir kan dia seorang netizen gitu kan, melihat kami berempat ini sedang duduk laki-laki, akhirnya nyebrang dia ke tempat Uti Rifa. Betul Uti ya? Ke sana gitu kan, karena saya pikir dia adalah netizen, ya kami berbahasa. Cuman Kang Sugi berpikir dia ini oten gitu kan, kok sikapnya lain. Saya nggak sampai ke sana, ya udah gitu kan. Kami antepin mereka ngobrol. Lama-kelama saya juga akhirnya nyamperin, ya apa yang di sana awal saya nggak tahu tuh. Cuman ketika saya ke sana masuk, dia ngomong Lina Wijaya lah. Kok Lina Wijaya kan? Gitu. Kalian tahu lah kalau saya kan orang yang terlalu baik sama Oten dan banyak orang yang negor saya gitu kan. Gitu. Akhirnya ya udah dia minta diskusi, yang saya dengar tuh pertanyaan itu masalah umur tuh. Ya, ketika masa umur didesak oleh Utina kita, Uti Bunda Rose, karena kami paham bahwa Bunda Rose lebih berumur dari kami, akhirnya dia menahan, tidak melanjutkan masalah umur. Ini sengaja saya pakai gini kelihatan teman-teman ya. Itu biar pasti kalian tidak main-main. Silina terutama nih kampret, dengerin. Lu jangan membuat kata-kata yang tidak seperti yang saya dengar. Ya. Masalah umur kemudian kamu berubah, udah ngapain sih masalah umur gitu kan? Saya kan baru datang pas masalah umur tuh.
Kemudian kamu turun, ya kan? Kamu datang ke tempat kami, saya pastikan apakah Anda ada janjian? Saya tahu nomor Pak Juma, dia bilang gitu. Saya pikir dia datang, saya mau berdebat karena saya siapin. Saya minta Ustadz saya, Kang Muhammad Lo, untuk naik. Kang Ustadz naik ke atas tuh, ya kan? Tetapi apa yang dia katakan? Ya kita harus profesional dong. Dia bilang itu kurang lebih bahasa gitu. Masa nggak ada janjian dulu? Loh. Ya, jadi ketika kami mengajak dia untuk kemudian katakanlah ada obrolan di dalamnya, sambil saya mempersiapkan, saya rencana mempersiapkan di depan para penggawa saya semua kan, di depan ada Pak Sugi, di depan lagi yang sedang tidur Ustadz saya, gitu kan. Maka dia ketika dia mengatakan, oh ini harus profesional, dia bilang gitu kan, harus jadwalkan, gitu. Tapi yang saya dengar tuh dia bilang bahwa dia punya nomornya Bang Juma. Kan gitu. Kalau dia profesional maka tentunya dia ada hajat kan, ada kepentingan minimal laporan ke Bang Juma. Kan gitu, atau minta izin kan gitu. Kenapa saya katakan agak ragu dengan apa yang dia ucapkan? Pertama, dia datang tidak tepat ketika acara dimulai. Dia tahu di undangan yang kita sebar tanggal jam 3 sampai jam 11 malam. Betul kan? Tetapi apa yang dia datang ketika kita sedang lengah. Ya, kenapa ketika saya tidak begitu lama dia minta foto, saya katakan Anda nggak tahu Budak Angon yang telah mempertemukan Erben dan teman-teman dengan teman-teman kami. Jadi kalau kamu nggak kenal Budak Angon, saya bilang keterlaluan, saya bilang gitu kan, agak nyindir saya bahasanya. Tapi dia bilang dia nggak kenal. Ya udah kan, saya pas minta nomor HP-nya di Bang Juma juga ada. Ya udah kan, saya merasa kalau dia berbaik sangka aja, karena saya berpikir sesuatu yang agak sedikit membahayakan, apalagi ada orang tersebut. Budak Angon saya potong. Sebentar ya, izin saya potong izin. Ya. Kalau masalah nomor HP, saya punya nomor HP Jokowi, Prabowo, terus nomor HP pejabat-pejabat saya punya. Tapi belum tentu saya minta izin atau nge-WA untuk datang ke tempatnya, ke rumahnya. Kalau framing kan bisa. Betul nggak? Ya, silakan lanjut. Iya. Yang jelas kedatangan kan tanpa pemberitahuan, itu yang saya tangkap. Tanpa pemberitahuan. Tapi karena dia pakai topi, saya rangkul tuh orang tersebut, ya. Dia kan dari Brimob, saya tangkul kan, takutnya bawa senjata, saya bilang gitu kan, saya rangkul. Saya nggak memastikan banget, cuma saya rangkul orangnya, tidak saya temukan apapun lah. Tapi saya juga nggak serius banget ya untuk itu. Saya cuma berpikir untuk hati-hati aja gitu temanku, ya. Dan perlu catat temanku, ini mungkin agaknya enak bagi saya, tapi semua pun kalian akan nggak enak. Kalau kita ingat di video-video dulu dia, perhatikan, di video-video dulu dia membuat nama anjingnya itu nama Rifa. Cek, teman-teman coba cek, betul nggak? Ya, di video-video zaman lampu arti kebencian dia udah mendarah daging. Dia pernah menggunakan suatu kalimat bahwa nama anjingnya itu Rifa. Kalau nggak salah demikian. Kalau saya tahu dan saya sadar bahwa dia demikian, bagaimana sikap saya seharusnya kepada dia? Coba bayangkan. Penghujat, pembenci agama kita, pembenci para apologit kita, datang ke tempat kita kan? Dia pulang dengan rambutnya rotok udah bagus. Dia datang tidak sesuai dengan jam undangan, tanpa pemberitahuan, dan tempat di mana kita sedang lengah. Dalam artian udah jauh dari acara yang telah janjikan. Ada indikasi yang tidak bagus. Tambah lagi topi yang dia pakai, topi yang bertuliskan buzzer 88 ya kalau Densus 88 kalau nggak salah. Mohon maaf, saya lupa lagi yang jelas yang jelas tulisan itu nama instansi pemerintah. Saya nggak begitu panjang lama Kang Ustad Kang Sian Santang. Saya lebih preventif ke teman-teman. Saya ngebisikin, kayak saya keluar dari sana ya. Saya nggak begitu panjang lama. Saya ngebisikin Kang Hasan yang sedang di kolam. Dia ngebisin saya, Kang Angon, kalau dia lewat saya dua pilihan saya, dia bilang itu. Kalau nggak saya jeburin ke kolam, saya suruh pulang. Kalau nggak saya jeburin ke kolam. Bagus, saya bilang itu kan. Kemudian saya kembali ke tempat sahabat saya Kang Kodir sama temannya dari Kang Sam, kalau nggak salah dari media viral media. Saya bilang, hati-hati Sirinoja sedang depan. Jangan sampai dia melewati batas kita. Saudara kita, guru kita sedang istirahat. Saya masuk, kontrol, guru saya, Pak Abu Islam masih tidur. Di kamar sebelah juga ada yang tidur. Saya nyari-nyari Pak Sugi nggak ketemu. Saya pindah ke sebelah, ya kan, saya ngasih informasi juga, sama ada 4 orang yang sedang duduk. Saya informasi yang sama, hati-hati. Ada Liwidaya, si Lina Wijaya udah ada. Saya ini nyamperin Kang Ardian, saya ini Kang Ardian ada. Betul Kang Ardian saja. Saya ngelupin beliau, saya kasih tahu, katanya untuk apa Kang Awan, ya udah. Saya bilang, tetap aja standby aja, kita hati-hati aja, saya bilang gitu. Itu dulu mungkin saudaraku laporanku. Ya, baik betul. Saya lah orangnya. Lina Wijaya perhatikan, saya orangnya. Dan kamu cari-cari kalimat dengan sesuatu yang framing. Demikian.
Baik, sebelum ke Bang Aldi, saya bernarasi sedikit ya tentang Densus 88 itu. Kalau misalkan itu benar Densus 88, mau apa dia datang mengawal Lina Wijaya ke tempat acaranya kita? Kalau misalkan benar, kalau misalkan itu hanya topi, terus dia ingin menakut-nakutin kita, maaf, jangankan Densus 88. Siapapun yang Anda bawa ke tempat acara kita umat muslim tidak akan pernah takut sedikit pun ya terhadap kalian ya. Tidak akan pernah takut. Sedikit pun tidak akan pernah takut ya. Kita akan usut ini benar Densus 88 atau hanya ingin menakut-nakuti kita. Ya. Dia dari aparat Densus ya. Oke, silakan Pak Adi dilanjut. Ingat ya, kita tidak akan pernah takut sama kalian. Lanjut Pak Adi. Iya, betul memang kata kan yang santang bahwasanya kita umat Islam nggak pernah takut tuh, apalagi cuman topi yang bertuliskan gitu. Tapi yang sebenarnya kita ada yang bilang gini, teman-teman, kita itu marah dengan kedatangan Lina Wijaya. Ya sebenarnya kalau saya merasa lucu ya, lucunya gini, dia datang bukan untuk debat, kan lucu. Lucu bagi saya tuh. Ternyata dia nggak berani debat. Makin lucu pula tuh. Kirain lah dia datang tuh, saya datang untuk debat nih, ayo profesional yuk, berani nggak kalian umat Islam? Gitu dong. Baru kita bikin tuh. Saya rela tuh. Batalin tiket pulang saya tuh. Gak apa-apa. Berdua tuh, saya sama istri tuh, 1 juta lebih tuh. Gak apa-apa, saya rela tuh batalin demi nonton kau berdebat dengan guru-guru kami tuh. Gitu dong, masa datang cuma ngasih kaos, cemen. Saya diceritain Pak Budak Angon itu, dikasih tahu, saya ketahui. Enggak, Pak Adi, salah narasinya. Bukan ngasih kaos, tapi menyelipkan atau menyimpan kaos tanpa sepengetahuan kita. Oh gitu. Iya. Oh ya, definisinya menyelipkan ya. Tanpa sepengetahuan kita ya. Ya, betul itu. Ya ngapain buang kotoran ke sini gitu kan. Harusnya kan kalau mau buang kotoran jangan kan ke toilet aja, ada yang nunggu loh, izin loh. Yun sewu permisi nih, saya mau ke toilet tuh gitu. Dia buang kotoran nggak izin tuh. Kita buang lah. Kita bakar lah. Gitu. Jadi kita lanjutkan bahwasanya lucu ya, menurut saya lucu teman-teman, lucu banget. Itu menunjukkan bahwasanya dia tuh takut sebenarnya, takut dia itu dengan kita, takut untuk debat, takut itu. Kita itu merasa lucu ketika yang datang sekelas Lina Wijaya yang dibangga-banggakan Oten, ternyata ke situ ngapain lah? Jangkrik, masker nggak dicopot, dipakai mulu. Woi, leher tuh panjangin, mental tuh gedein. Dasar makan babi. Lanjut. Kang, saya tuh minta ke dia, ayo kalau begitu saya naikin Kang Ustadz Muhammad dulu ke atas. Tapi dia langsung menghindar, nggak profesional, pangon. Kita kan harus dilan dulu lah. Gimana sih orang gitu kan? Dia ucap aja saya akan nantang. Ketika saya siapin gitu kan. Saya pertama ke Ustadz dulu naik tuh ke atas. Dia langsung mengatakan gitu. Ya usah profesional dong pangon gitu kan. Kita harus sepakat dulu loh. Dia yang teriak, dia yang menolak, kan kampret banget. Berkenaan dengan kaos, perhatian teman-teman, berkaos ya. Dia sebutkan si A si B, ya. Saya paham apa yang dimaksud oleh saudari kita Bunda Ros, ya. Dia minta kaos tersebut. Saya pun minta kaos tersebut dan saya paham Bunda Ros yang ngasih saya, maaf sekali lagi teman-teman, sebagian biji dia kasih ke saya, dia ngasih kacamata, dia ngasih saya dompet dan juga sebuah tirita, berbagi dengan kami. Sangat nggak mungkin kalau Bunda Ros minta kaos kemudian mau dipakainya. Perhatikan tuh, ya. Jadi saya pikir sangat tidak logika. Beliau orang-orang yang agnia, yang merupakan juga banyak uang yang diberikan kepada kami dalam perjualan itu, kemudian berharap dapat kaos, bukan. Tapi dia mengantisipasi.
Betapa barang hina tadi harus jangan sampai dipakai oleh saudara-saudara kita. Termasuk saya minta tapi nggak dikasihnya. Itu untuk si A, si B, si C, si D gitu kan. Saya lihat kaosnya, aduh, bener kata Kang Cianang, kaos partai itu. Ya, sampai saya pun lupa itu kaos, nggak saya amankan, maksudnya nggak saya beritahu pas saya mau dibawa semuanya karena Utiripa meminta saya untuk membawa barang dia, ya saya terlupakan itu kaos tadi. Padahal saya mau balik lagi, mau saya amankan. Gitu, jangan sampai diambil oleh orang-orang kan, nanti kan dipakai gitu, dan sampai itu penghinaan. Satu lagi gini teman-teman, saya menganalisa begini, kalau toh dia ini benar-benar ingin ya datang dengan terhormat, ingin memberikan penghormatan, tentunya yang dibawa bukanlah kaos, ya kue ulang tahun, pernyataan, katakanlah demikian, ini kembali ke niat ya. Tapi tidak ada, saya dan ngobrol dengan ahli hukum juga tidak ada. Tidak ada dikasih beliau benar-benar ingin datang untuk memberikan penghormatan, tapi dia mencari kelemahan, kemudian mencari framing, seperti yang barusan saya singkat saya dengar dari Kang Kian Santang, dan terbukti analisa sahabat saya tadi di ruangan jelas benar sekali. Kalian hanya numpang ya, menjadi kesempatan, ini kelihatan hebat. Yang saya pastikan, kamu pulang dengan tidak rambut satupun kamu rontok, artinya kami umat Islam yang sangat-sangat menjunjung nilai toleransi. Perbedaan kita cukup di media seperti ini. Di dunia lapang kita adalah manusia. Tetapi kalau saya ingat, adakah saya ingat bahwa kalian kampret ini pernah membuat kalimat bahwa anjing namanya Ripa? Mungkin saya nggak tahu deh. Saya dapat berita itu dari Ripa ketika si bangsatnya udah nggak ada, si kampret udah nggak ada. Pangon, izin Pangon. Ya, lanjut. Ini direkam ya teman-teman, ini direkam, jangan lupa direkam. Kan Lina Wijaya tuh datang tuh kemarin, tolong direkam teman-teman, kasih tahu ke Lina Wijaya, jangan cuma datang, kita tunggu tuh debatnya tuh, tantangan debatnya kita tunggu. Lu undang kami atau kami undang lu, tapi jangan minta 200 juta, masa kita ngasih 200 juta ke kotoran bernyawa, gila aja. Jangankan 200 juta, 15.000 aja dia minta, gua tawar lagi tuh Bang Adi. Lah iya, masa dia minta 200 juta kita kasih ke kotoran bernyawa, gila apa? Udahlah, tantang kami debat, biaya sendiri-sendiri, lu pakai biaya, lu datang ke situ tuh. Kita pakai biaya sendiri datang ke situ tuh. Kita debat, lu bawa berapa pendeta, kita bawa berapa pasukan. Langsung di live kan. Atur timer, atur moderator, simple lah, gak usah kemana-mana, datang langsung. Ardiansa, aku aja debat kau, silakan. Nah, andai kata kemarin begitu, saya batalkan tiket pulang saya, serius. Mantap. Saya batalkan tuh. Andai ada tantangan Ardiansa, kau saya tantang debat sekarang juga, detik ini juga saya batalkan tuh tiket saya Lina Wijaya, gitu tuh. Gitu dong, yang pengecut Lina Wijaya datang dong, kirain mau ngajak debat, giliran diajak debat, saya kesini tuh nggak mau debat, mulut tampar juga. Lanjut. Oke, kita dengarkan video yang paling penting. Karena apa? Premi, Bang Andi izin ya Bang Andi. Bang Andi masih monitor nggak? Ini wajib didengarkan Bang Andi juga. Nanti Bang Andi yang mereaction. Ya, terusin. Ya, jadi kata si Bom, kita itu kongkong kali kong atau kerjasama dengan Lina Wijaya. Lina Wijaya kita undang dan kita bikin bikin persekongkolan dengan Lina Wijaya. Kita dengarkan Lina Wijaya ini datang ke acara kita ini atas dasar apa ya? Kita dengarkan suaranya aja ya. Going saya datang, ya, feel free saya datang. Karena apa? Karena saya dalam kebenaran yang saya anut, saya tidak melanggar hukum Allah dan melanggar hukum pemerintah. Jadi saya benar-benar memiliki kasih yang melimpah dan mengampuni semua ucapan-ucapan kotor apapun yang mereka lakukan ketika ada di sosial media. Nah, ini poin yang mereka harus dapat. Bahkan saya datang ke sana membawa souvenir atas nama Lina Wijaya Official. Saya nggak perlu bawa teman-teman lain karena saya tidak pernah ngajak-ngajak juga dan tidak pernah ngasih tahu juga kalau saya bakal ke sana. Nah, jadi Lina Wijaya itu datang ke tempat acara PRI tanpa ajakan dari siapapun, ya, gitu Bang Andi. Tapi di framing sama Bom bahwa kita kongkong kali kong dengan Lina Wijaya. Nanti kita akan tampilkan narasinya Bom seperti apa. Lanjut Bang Andi. Mulai dari kita rencanakan, kita spill undangan, kami tidak pernah mengundang mereka. Najis mengundang orang yang kayak begituan buat apa? Ngotor-ngotorin tempat kita najis.
Kalau dia bekas memegang, dia habis makan babi, memegang sesuatu kita pegang, ya kita wudhu lagi dong. Najis mengundang orang yang kayak gitu. Yang kedua, ya orang yang kayak gini dimaklumilah. Kalau dia nggak bisa berbohong, memframing, dia nggak bisa dapat duit. Demi untuk melaporkan kepada bosnya. Jadi dalangnya suatu saat nanti juga akan ketahuan kok siapa di belakang si Bahlul ini gitu. Si Lina ini gak ada urusan sama kita. Ya datang-datang intinya adalah saya berhasil menyelinap masuk ke sana, memberikan souvenir, misionaris kita, misi kita tercapai. Apalagi misinya datang untuk ketemu Banjuma. Dia laporkan, mungkin dia foto-foto nggak ada yang lihat, dia laporkan ke bosnya, dapat cuan lah dia. Itu intinya. Jadi mereka ini memang misionaris. Sengaja untuk disisipkan, diselundupkan kemana saja demi untuk memurtadkan umat Islam. Anehnya lagi si Bombo mengatakan kita konspirasi dengan mereka. Nanti kita komentari itu. Nah ini budak Angon masih sempat moto, kenapa nggak digampar aja congornya bang? Kalau saya tahu, aduh silakan, kenapa nggak digampar gitu loh? Ini saya menjelaskan. Besarkan nggak masalah kan? Budak Angon moto sama dia. Iya silakan. Wih, malah saya siapkan semuanya. Termasuk saya beberapa nomor-nomor polisi juga saya siapkan itu di sana. Jadi gini teman-teman, ini bukti. Perhatikan kepada kalian orang-orang Kristen yang mungkin kena premi Lina Wijaya Kampret ini. Sayalah orangnya, betul kan? Saya tuh. Aduh, saya di Freeport. Kang Angon Saya kena di-report, Kang. pelanggaran. Kang Angon keluar dulu dari TikTok. Dengerin dulu Kang Angon. Kang Angon keluar dulu dari TikTok ya, keluar terus refresh HP-nya. Habis di refresh bawa ke konter HP-nya, jual di situ, ganti sama yang baru. Bang Andi lanjut. Ya kalau saya tahu ada yang moto-moto kok gitu ya. Ya tadi nggak apa-apa lah ya. Jadi mereka memang menyelinap begitu loh. Tapi ini kan acara udah selesai. Itu pagi hari, kurang lebih jam 8, jam 9 ya. Ya teman-teman masih pada istirahat. Ya, namanya ngobrol habis selesai acara kan masih ngobrol sampai subuh. Nah, teman-teman tidur tuh ada yang tidur jam 6, tidur jam 7. Jadi saat-saat memang lengah, suasana sepi. Sebagian juga udah pada pulang. Gitu sih intinya ya. Mereka memang pintar-pintar memanfaatkan keadaan. Itu aja sih dari saya. Orang yang kayak gini ya dianggap bangke aja lah. Terus kemudian meninggalkan sesuatu yang apaan baju kayak gitu. Jadi injek aja baru dibakar, selesai urusan kan. Itu teman-teman. Lanjut. Ya, Kang Angon jangan nampilin wajah itu. Wajahnya nggak diterima sama TikTok, jadi kena pelanggaran itu wajahnya. Silakan, ada yang mau menambahkan? Mungkin Ustadz Al mau menambahkan, silakan. Taruh, tadi ditanya apa itu kebenaran. Jawabannya apa? Kebenaran adalah ya kebenaran, nggak perlu di pembenaran. Salah. Kebenaran itu adalah persesuaian antara data dan fakta. Baru itu kebenaran. Yang nggak ada ilmunya kebenarannya, nggak ngerti apa arti kebenaran. Itu sih saya tak ajarin ya, kebenaran adalah persesuaian antara data dan fakta. Contoh, ada informasi, ada insiden di suatu tempat. Nah, ini berita benar apa enggak? Ya kita cek benar apa enggak gitu loh, itu yang dimaksud kebenaran. Kira-kira gitu. Saya ke Bennett kan tadi apa ada peringatan. Lanjut. Saya nyiapin data. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan. Aduh, maaf saya lagi batuk. Coba ke Pak Denny sebagai Kristen, apa tanggapan dia seperti itu? Kan dia lihat bagaimana dia bawa kaos bertuliskan data-data di Bible gitu. Coba Pak Denny yang sebagai Kristen, ada tanggapan Pak Denny? Sebelum Pak Denny gini aja mungkin Kang, izin saya bicara sebentar lagi, dikit. Jadi perhatikan teman-teman, ketika saya dipoto dan itu bukti bahwa benar Lina Wijaya itu masuk, dan kalau dia memframing bahwa saya Pak Angon bla bla bla, itu tidak benar adanya. Kalian harus dengar juga, apakah sejalan penjelasan dia dengan apa yang saya dapatkan. Dan saya punya bukti bukan cuma sendiri kan. Semua teman-teman saya memberikan seperti yang saya barusan katakan. Ya, jadi kemungkinan bohongnya siapa gitu kan? Antara pernyataan saya, Utiripa, mungkin Bunda Ruse kalau nggak salah, apa bisa dimintain pertanyaannya, atau Pak Hasan sebagai pengamanan dari kita yang sedang ada di kolam. Ya,
Silahkan tanya kepada kami. Justru kalau kalian hari masih katakan selamat, bisa pulang tanpa ada satu lembar rambut pun yang copot, artinya kami orang yang rahmatnya alamin. Ya, kalau bicara marah gimana, betapa nggak marahnya kami. Tadi kalau saya tahu bahwa kalian adalah yang membuat kata anjing kepada kalian dengan Ripa, betapa marahnya kami coba. Saya tahu itu setelah Ripa ngasih tahu ke saya. Ketika kami sedang ngobrol, orangnya udah nggak ada. Gitu. Terus datangnya kalian juga tidak tepat ketika kami sedang lengah, sedang tidur semuanya. Itu pun jelas-jelas membahayakan. Ya, datang tadi undang itu dan Anda ada di tempat kami, walaupun kata kami berbuat sesuatu kepada Anda mati pun kata tidak salah. Ya, tidak dipersalahkan kami karena kami orang tuan rumah. Kedatangan Anda dengan bla 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 kami bisa cari alasan. Ya. Itu perhatikan oleh kalian. Jadi ketika kalian memframing bahwa kalian kelihatan hebat, justru kalian yang bagus, kami umatnya yang bagus. Kalian pulang masih hidup, masih selamat, kalian penghujat agama kami. Dan kalian tahu adanya api adalah bagaimana kami hadir untuk mengkanter adanya misionaris. Kamu yang misionarisnya itu malah datang kepada kami, coba. Adanya api itu untuk menjaga adanya misionaris. Saya konfirmasi dengan Kang Ardiansah. Bagaimana Kang ini begini? Udah ngapain Kang Anom? Kalau dia kan ketua saya dan kebetulan dia sudah bangun, ya udah saya kasih tanya beliau. Dia mau lihat, udah ada baikan Pak Anon. Dipantau aja, siap. Saya langsung reset kan ke sebelahnya. Kang Kores ada sedang tidur. Ya udah. Standby di sebelah ada Silina Wijaya, saya bilang gitu. Standby jangan sampai tidurnya jangan terlalu pulas. Iya Pak Anon siap. Saya langsung ke belakang. Pas saya sedang ngobrol dengan ibu-ibu yang di atas, dia tahu-tahu udah hilang. Nggak kemana nggak tahu. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ingat-ingat muka saya dengan tanda yang sama apa yang dipotosi dia, saya yang bicara. Ya, kalau kalian orang Kristen kemudian memastikan hubungin saya. Saya siap untuk mengklarifikasi. Jangan sampai Anda tertelan oleh tipu daya si kampret itu. Karena ingin rupiah, karena ingin dukungan, ya kelihatan hebat, tapi justru kalian yang tertipu oleh cara-cara biawak dia. Ya. Kalian kehilangan uang untuk kemudian memberikan kepada siapa, justru adalah kebohongan, kebodohan. Yang terkena adalah justru terbalik. Ya, kalian bagus, umat Islam sangat hebat, sangat toleran. Komunitas orang-orang yang sangat membenci kalian, tapi kami tidak bersikap apapun kepada kalian. Itu sangat mestinya kalian berpikir 2 kali, 3 kali. Ya, itu mungkin Kang Kian Santang, Kang Ardiansah, ya sesuai instruksi Kang Ardiansah sebagai ketua kami, ya kami melaksanakan perintah yang dia gariskan kepada kami. Demikian Kang Kian Santang. Ya. Ya, lanjut. Siapa yang mau menambahkan lagi silakan. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Sebelum saya putar videonya Pak Bom Bom. Bang Ardi mungkin mau menambahkan sedikit sepatah, 2 patah kata, 3 patah, 4 patah. Jadi di video itu, di videonya Silina Wijaya kan bikin status tuh. Mengantarkan tantangan secara langsung ke para polemikus untuk membuktikan kebenaran. Mana Mah? Coba Mah, sini Mah. Kebenaran tanpa tantrum dan pansos. Nih ya, aku bukain dikit ya teman-teman. Ini Lina Wijaya bilang gitu. Padahal screenshot. Padahal si Lina Wijaya sendiri teman-teman itu nggak mengantarkan undangan apa-apa tuh ke kami tuh. Nggak usah. Nggak mengantarkan undangan apa-apa tuh ke kami. Malah di framing sama dia, katanya dia mengantarkan undangan. Provokasi. Iya, provokasi. Katanya mengantarkan undangan. Begitu sampai situ nggak berani debat. Dasar manusia tanpa leher. Mengantarkan tantangan secara langsung ke para polemikus tuh. Nih, gue buka nih. Udah pada lihat belum? Apaan Kem? Pak Adi apaan Kem? Nih, api kena sidak Mak Lina. Dasar, emang lu diundang? Cuangkwik. Emang lu diundang, kucluk, oi. Mengantarkan tantangan secara langsung ke para polemikus untuk membuktikan kebenaran tanpa tantrum dan bansos. Oke, sekarang buat jadwalnya kita offline debat. Berani nggak? Oi, Lina Wijaya nyimak sekarang. Online dia sekarang nih. Ini online sekarang dia nih. Nah tuh, lagi nge-live tuh. Berani nggak? Oi, manusia tanpa leher. Udah kayak babi. Manusia hidung semua. Nih, berani nggak debat? Oi, oi,
Oh, oi. Udah cukup. Jangan diteriakin, ya nggak denger. Yang jelas dia datang bawa sampah, kita bakar lah, udah itu aja. Dia kalau dia bilang sidak ya monggo, memang dia harus berbohong. Ya dia tinggalin sampah, ya kita kan harus bersihin sampah. Apa salah kalau kita bakar sampah? Boleh dong. Itu aja intinya. Alhamdulillah sebelum dibakar diludahi dulu, diinjek-injek dulu. Ya namanya sampah. Dibakar deh itu sampahnya. Siapa suruh lu taruh di situan? Itu kira-kira. Kalian kalah strategi dan politik hanya oleh seorang Lina Wijaya. Oke, Kiel, naik. Naik. Ayo, berani nggak? Nggak, kita beresin dulu videonya Bang Aldi. Iya, Kita beresin dulu, baru nanti naikin Oten sambil nunggu Guru Najuma, ya. Guru Najuma bentar lagi, insya Allah naik. Udah saya WA juga, Bang Aldi udah WA kan? Udah nggak sibuk sih ya. Ini Iya, nanti kalau udah beres. Ya. Oke, kita tampilin dulu video bom boleh? Ya itu video bombo yang perlu. Lanjut. Bentar ya, tunggu. Suaranya agak yang bagus biar kedengaran semua. Ya, saya kecilin aja ya suaranya. Dia ngomong berbiara ke mulut babi dan babi itu berbalik menyerang. Begini ya, kalau memang seorang Kristen, dia tidak mungkin bawa itu. Deketin Kang. Bentar. Kenapa orang Bentar. Ini hanya ini doang. Kedengarannya enak nggak segitu? Ya. Bentar ya. Nih. Kedengarannya enak nggak segitu tadi? Coba putar dulu. Berbiara ke mulut babi dan babi itu Deketin mic dong. Mic-nya deketin dong. Bentar. ya, kalau memang seorang Kristen, Segini. Ya, tepulin aja sih. sarang macan. Ya, kalian ini kenapa orang Kristen bawa jadi bodoh-bodoh enggak? Coba kalian tanya dia, mana surat Kecil. baptisan tanggal 2023? Kecil ya? Kan Bentar ya. sahabat. Kalau memang dia orang Kristen, dia tidak akan mungkin bawa itu, dia punya baju dibawa ke sana. Gak mungkin. Segini. Ya. Itu logika ya, selamat pagi ya Rahman. Jadi teman-teman gitu ya. Dia sudah tahu di sana ada apologetis, mereka ada rapat. Kenapa Lina mau ke sana? Seharusnya kalau dia dikasih baju, dia harusnya pergi bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Kenapa dia pergi masuk di sarang-sarang? Ini ada permainan. Itu acaranya di mana, Bu? Acaranya di antara di Bandung atau Bogor itu. Jadi kapan itu? Iya. Tadi siang, kemarin siang. Jadi ini ada permainan. Kalau memang mereka di situ, tidak mungkin Lina pergi. Pasti dia akan ditahan. Tidak mungkin mereka bilang alasan oh Lina pergi. Enggak, ini ada permainan ini. Kita ini bukan orang bodoh. Tidak mungkin Lina bisa pergi bebas-bebas begitu saja. Orang dibenci kok, mereka benci Kristen kok. Ya, nggak mungkin. Saya yakin itu ada permainan. Sengaja Lina pergi, baru mereka mainkan begitu. Itu tadi di mana Pak? Di YouTube Pak. Iya, YouTube ya. Coba apa tadi ini aku baru masuk. Nah, sampai sini dulu Bang Andi. Jadi tadi Bom memfitnah kita sama Lina Wijaya ini bermain, berkoalisi untuk apa namanya ya? Ya seperti itu Bang Andi. Silakan. Ini dulu Bang Andi. Menurut tanggapan si Bom bahwa tidak mungkin Lina Wijaya ini datang kalau tidak diberi kesempatan untuk datang. Karena yang mereka hadapi adalah di sana kan acara umat Islam. Intinya adalah dianggap Lina Wijaya, si Lina ini konspirasi sama kita untuk menjatuhkan Kristen. Itu tuduhannya utamanya. Bom, si mulut lebar, kami tidak akan pernah konspirasi sama pemakan babi. Najis gitu loh. Si Lina ini pemakan babi, ngapain konspirasi gitu loh. Justru Anda yang harus memanggil si Lina ini. Anda kan masih sama-sama Kristen tuh. Panggil dia, tanya orangnya masih hidup kok. Tinggal lu tanya orangnya masih hidup. Yang lu di framing, saya juga bisa membalikan fakta. Ternyata si Lina Wijaya ini suruhan si Bom dan kawan-kawan menyelinap masuk. Itu
Jadi saya buka aja malam ini teman-teman. Jadi untuk menutupi kemaluannya si Bom Bom atas bersama si Lina Wijaya, mereka membolak-balik fakta bahwa kita lah konspirasi sama Lina Wijaya untuk menjatuhkan Kristen. Ternyata si Bom Bom lah dalang dibalik ini semua bersama kawan-kawannya, memberikan bantuan kepada si Lina Wijaya agar menyusup masuk untuk kristenisasi. Kenapa demikian? Karena kalau di dunia debat, di dunia medsos tidak akan pernah, apalagi offline debat, tidak akan pernah berani dan tidak akan pernah menang melawan kita debat. Bagaimana caranya? Membolak-balikkan fakta. Terungkap malam hari ini, saya berani berkata, si Bom Bom dan kawan-kawan memberikan anggaran, memberikan cuan, menggaji, menyuruh si Lina Wijaya menyusup ke dalam suasana kita saat mau pulang bubaran, datang menaruh kaos supaya misinya tercapai. Ini cara-cara licik terbongkar sudah. Tapi sorry, sampah yang Anda tinggalkan wajib diludahi, wajib diinjak dan wajib untuk dibakar. Begitu kira-kira. Ya, mungkin Pak Desuki mau menambahkan, silakan Pak De. Ya, jadi saya melihat gini, kalau seandainya Lina Wijaya itu berhasil membujuk kami, ya kan, untuk berdialog atau bisa ketemu Bang Juma setidaknya, wah mantap Lina Wijaya, itulah misionaris kita. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, dia sangat kecewa melihat kaos yang diberikan Lina Wijaya itu saya ludahin, saya injek-injek lalu saya hina-hina. Wah, di situ dia itu kalut. Nah, orang yang dalam keadaan kalut itu seperti apa sih? Ya, orang yang seperti hanyut. Orang yang seperti hanyut, terjadi banjir, ketemu kotoran dipegang kotoran, ketemu rumput dipegang rumput. Yang penting bagaimana bisa menyelamatkan. Itu dia. Nah, jadi ini Lina Wijaya ini dihantam balik seolah-olah konspirasi dengan kita karena misinya gagal. Karena justru apa yang dilakukan oleh Lina Wijaya itu memalukan Kristen. Ya, memalukan Kristen, dihantam baliklah oleh si Bom Bom Lina Wijaya ini. Gitu sebenarnya Bang Andi. Tapi kita tidak kalah cerdik dengan mereka. Ya, justru kita punya kesempatan melecehkan agama mereka tanpa bisa disentuh oleh hukum. Itu mantap, aku puas sekali waktu itu. Ku hina-hina, ku ludahin, ku injek-injek terus ku bakar. Itu suatu kebanggaan untuk saya. Gitu Bang Adi. Lanjut. Ini dibawa katanya saya fitnah. Ya boleh dong saya berstatement, boleh dong saya berasumsi, boleh dong saya berbicara. Ini hak saya kok. Hak saya mengemukakan pendapat saya di muka umum. Jelas pasal 28 itu. Boleh dong kalau Bom Bom boleh bicara mengatakan kami muslim konspirasi dengan Lina Wijaya. Boleh dong saya skakmat balik bahwa ternyata lah si Bom Bom lah ya sebagai bosnya Lina Wijaya. Jangan-jangan Bom Bom ini pernah sekamar sama Lina Wijaya selama 1 kali 24 jam. Kan bisa jadi. Bisa jadi, jangan-jangan. Ini pertanyaan. Ini saya pertanyakan ke Bom Bom. Apakah Bom Bom sudah pernah menikmati Lina Wijaya sehingga Anda bisa menyuruh dia menyelinap seberaninya itu gitu loh? Berapa ongkos yang Anda kasih? Dan seterusnya itu kok bisa beraninya menyelinap saat-saat kita lagi ingin pulang? Boleh dong saya berasumsi dan bertanya sebagaimana asumsimu juga, tuduhanmu kami muslim, kami api yang berkonspirasi Lina Wijaya. Ini saya luruskan. Kami umat Islam selalu memegang teguh ukhuwah Islamiyah. Kami berdakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak ada trik-trik umat Islam itu disebarkan dengan cara licik. Kagak ada umat Islam disebarkan secara licik. Dan tidak ada niat kami untuk menistakan agama manapun. Justru mereka datang untuk dinistakan. Mohon maaf. Nah, itu dia. Anda yang Anda bawa, kami bakar, kami musnahkan. Supaya tidak ada saudara-saudara kami akan mengambil dan mempergunakannya. Kira-kira gitu. Oke, mungkin gini, biar ini ya, biar apa namanya, teman-teman netizen juga yang 1,4 ini paham. Saya mau tanya ke Bang Ardi sebagai sekretaris di APII ya. Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Bang Ardi. Ya, gimana?
Halo Bang Ardi. Ya halo, gimana? Suaranya kecil Bang Ardi. Ya halo, gimana? Ya gini kan Bang Ardi, kata Bom Lina Wijaya sama kita ini berkonspirasi ya, kerjasama. Ada nggak dari pihak APII melayangkan surat, kan Bang Ardi sebagai sekretaris nih pasti bagian Bang Ardi, melayangkan surat kepada Lina Wijaya untuk datang ke tempat acara itu. Silakan Bang Ardi. Ya jelas nggak ada ya. Hanya orang bodoh saja yang percaya omongannya Bom. Makanya kenapa orang yang percaya sama Bom itu orang bodoh, itu pas itu. Nggak ada tuh surat secara resmi dari sana ke kami, nggak ada tuh. Dan juga Lina Wijaya menulis tantangan itu, di situ nggak ada tuh Lina Wijaya nantang tuh. yang ada kita yang nantang Lina Wijaya dan dia nggak berani tuh. Ditantang Uniriva nggak berani. Ditantang Uniriva nggak berani tuh. Nah itu yang ada, bukan dia yang nantang, kita yang nantang tuh. Dia bilang profesional katanya. Kita harus profesional Pak Angon, gitu bilangnya. Kita harus janjian dulu. Dia yang menolak itu. Yang datang Betul, ke kan? situ, yang datang ke situ yang nggak pakai janjian siapa ya? Justru itu koplopin itu. Saya yang nantang kan akhirnya. Ya udah saya Berarti bilang dia gitu. nggak profesional karena dia nggak pakai janjian. Lanjut. Jadi ketika dia datang, Kang Ardiansa, saya yang mengatakan kan, kamu itu udah sekarang, saya bilang gitu kan, oh nggak boleh Pak Anwar harus profesional. Dia yang ngomong begitu, padahal dia yang awalnya mengatakan kita siap debat kan gitu. Ya udah sekarang, maka diantaranya sahabat saya Pak Muhammad Lo, tahu kan Pak Muhammad Lo yang gondrong itu, yang jetli itu, naik ke atas untuk menghadapi, tapi kemudian dia turun, menghindar, nggak mau. Yang katanya sebelumnya udah diajak debat oleh Utiripa, tapi tadi menolak dia. Emang bener-bener yang orang bener-bener merpati dia itu ngomongnya ke orang lain seakan hebat, tapi justru kami yang mengajak dia nggak mau. Ya intinya Perhatikan, teman-teman. dia berbohong. Intinya munafik lah si Lina betul. Wijaya berbohong. Lina Wijaya Memutarbalikan berbohong. fakta. Suntik. Kalimat yang dia bikin itu sangat bertabrakan dengan apa yang kami Budangan. Iya Pak De, ya Pak De, silakan. Waktu itu kan saya suruh duduk di dekat saya kan. Yap. Iya kan saya tidak tahu siapa dia. Anda siapa? Oh saya baru aja, saya orang Enggak Pak De, dia datangnya seperti apa Pak De? Dia datangnya di masker, di topi, di kacamata atau seperti apa biar nggak terdeteksi? Pakai masker, kacamata, topinya diturunkan ke bawah, anunya itu, ya kan? Jadi kita nggak tanda, saya sama sekali nggak tanda. Saya bilang, Anda siapa? Saya dari Kalimantan, ada kegiatan di Ancol. Kebetulan saya juga ngefans sama Api. Saya ingin jumpa sama Bang Juma. Oh, Bang Juma sedang tidur, kata Budak Angon. Ini Akhi Sugi, Kristologi. Ya Kabur dia langsung. langsung kabur. Kabur dia. Duduk sini, duduk. Nah, waktu dia kabur itu, saya lihat tuh, ini kok kayak Oten. Saya ngomong sama Budak Angon gitu enggak? Itu Oten kayaknya Akhi Budak Angon kan gitu. Betul. Ya kan? Aduh, itu kayak ini Oten ini saya bilang kan dari cara gerak-geriknya, lakunya itu kayak Oten gitu kan. Yang satu lagi polisi. Ya entah polisi gadungan, entah saya nggak tahu, yang jelas peci tertulis di situ Densus 88. Wih, dikira kita ini umat pecundang itu takut gitu. Enggak lah ya. Ya akhirnya pergilah ke Uniriva. Tapi saya nggak tahu. Terus saya bincang-bincang, ternyata saya dihubungi Bang Andi, ada Lina Wijaya katanya kan. Oh itu tadi Lina Wijaya gitu. Lanjut. Berarti cocok keterangannya saudaraku. Ketika saya menyamperin ke sana, balik lagi mau laporan ke Kang Sui nggak ada kan? Kang Sui dapat berita dari Kang Handi, saya nggak ketemu dan antum Wahi, betul kan? Kita nggak ada rekayasa di sini, betul. Apa yang saya Kang Sugi tadi, kita sedang berdua kok. Kang Sugi nyender di tiang ya Kang ya, saya di depannya. Habis kami saling berangkulan lah. Karena kami udah 7 tahun saudaraku tidak ketemu dengan Kang Sugi ini. Kami sahabatan selama 7 tahun ini. Datang itu makhluk kan gitu. Maka kami tidak ada rekayasa di sini. Di seberang saya seorang namanya Pak Kodir kalau nggak salah. Ya juga ngobrol juga dengan Ustaz Sugi kan sebelumnya itu. Datang itu makhluk.
Gitu. Oh jadi Dan sekali lagi, ya apa namanya, mukanya itu nggak kelihatan sedikit pun ya, karena dia dibalut dengan masker, pakai kacamata hitam, terus topinya diturunkan, tekuk ke bawah, diturunin ke bawah. Jadi jadi hanya suara aja yang keluar gitu kan, dan kalian semua suaranya tidak hafal dan tidak kenal itu suara siapa. Mungkin kalau ada saya kenal karena sering berinteraksi dengan dia. Oke. Mungkin Bang Handi mau menambahkan tentang si bom tadi, silakan. Kebetulan di channel Gurunda Juma juga lagi live ternyata. Intinya si bom ini nanti kan ada video selanjutnya tuh. Ya, Jadi sebelum diputar gini, jadi si bom ini menuduh kami konspirasi Lina Wijaya datang supaya Kristen ini ajarannya nggak baik, misionaris itu aja intinya, menuduh kami seperti konspirasi begitu. Ya boleh juga dong saya menuduh Anda begitu, bahwa si bom lah yang semalaman diskusi sama si Lina Wijaya, kemudian yang memberikan anggaran kepada dia menyelinap untuk menyebarkan agamanya kepada kami. Boleh dong, kenapa enggak? Dia juga boleh, saya boleh kok. Ya, mudah-mudahan sih benar adanya gitu loh, bahwa terbukti sudah bahwa mereka memang ini sudah kalah debat, nggak bisa apa-apa lagi, diskusi ditanya apa jawab apa, ya caranya adalah yang menyelinap aja begitu, supaya nanti baju-bajunya itu ada yang berminat pakai, orang membaca tertarik untuk murtad, kan begitu. Tapi mohon maaf, pesan-pesan Anda yang Anda tulis di baju kaos itu, ya kami anggap tidak sesuai dengan ajaran kami, ya mohon maaf, supaya tidak disentuh oleh saudara-saudara kami, ya kami harus musnahkan. Itu kira-kira. Lanjut. Oke, kita lanjut dulu ke videonya ya teman-teman ya. Izin sebentar Kang, saya menganalisa sedikit kalimat saya nih, boleh sedikit aja. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian menganggap, atau saya menganggapnya gini, mereka agak begitu sulitnya untuk bagaimana menghancurkan kita. Bayangkan, ketika mereka tahu bahwa ada komunitas api yang kemudian kami bersatu di dalam wadah tersebut. Seluruh para penggawanya ada di sana. Dan ini sangat sulit bagi kalian untuk mempersatukan seperti kami bersatu sekarang. Bayangkan teman-teman, betapa panasnya hati mereka ketika melihat bahwa susahnya mereka mengadu dombakan antara kami dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kami kami berangkulan, bahkan kalau mungkin Pak Sugi melihat saya betapa saya bercucur air mata. Ya, karena bangga dan bahagianya. Bahkan saya katakan saya yang orang tua yang berani menghibat kepada mereka. Silakan kalian mungkin yang ingat, saya membuat seduh kopi untuk gurunda saya Pak Juma. Bahkan banyak teman-teman yang saya nggak kenal saya bikinkan kopi. Silakan teman-teman yang merasa dikasih kopi oleh Pak Angon, pikirkan baik-baik. Benar nggak Pak Angon memberikan kopi? Terutama kepada guru saya Pak Agus Juma dan juga Ustaz Yonatan Nandar, juga Kang Buya Strong, khususnya mereka. Ya, bahkan Kang Ali pun demikian. Saya berusaha untuk menghibat kepada mereka. Saya bikin kopi untuk mereka. Bahkan saya ingat ucapan guru saya. Dia minta kopi yang cuma separuh saja kopinya. Airnya biasa tapi kopinya setengah. Saya yang tahu. Saya ngurutin tangan beliau, saking saya kangen dan sukanya kepada beliau. Bukti loh teman-teman. Ya, ini susah didapatkan oleh kalian. Seorang pejuang dan pejuangnya, seorang katakanlah pejuang Laskar Kristus, dan ya nggak mungkin kalian seperti kami hari ini berkasih sayang keras terhadap orang kafir, kan gitu. Tetapi kalian juga nggak akan sadar seperti kami. Gitu saudaraku ya. Jadi kalian, dengkinya kalian kepada kami udah diubun-ubun, melihat betapa kami solid, betapa kami bisa bersatu dalam satu komunitas. Ini yang bikin kalian nggak nyaman tidur, nggak bisa tidur. Bahkan kalian sedang memancing. Aneh kan kami terpancing, itu justru bahaya sebenarnya. Tapi ya kembali apalagi, sekarang kita udah membuktikan bahwa umat Islam, umat yang bisa bersikap sabar, tenang, dan tidak bersifat provokatif atau terkena jebakan-jebakan Batman. Ya, kamu salah bom menghadapi kami. Lanjut saudaraku, itu yang saya sampaikan. Oke, mungkin saya akan putar videonya ya. Ini kaos nyaman banget dipakainya nih, kaos dikasih Gurunda Juma, nenekmu kiper. Wah keren nih, enak banget, bahannya bagus banget, tebal ya. Bagi teman-teman yang ingin beli silahkan langsung DM ke Sadli atau Gurunda Juma ya. Karena ini produksi langsung dari Gurunda Juma ya, si AA anaknya. Oke, kita putar dulu ya. Kita balikin dulu kameranya, takut muka saya kena report karena TikTok tidak menerima orang ganteng. Lapor yang dilaporkan. Iya. Oke ya, ini barang bukti. Wira, perlu cepat. Kirim ke nomor saya, Bang. Iya. Bagaimana menurutmu, bro? Jangan-jangan malah kamu panas-panasin lagi. Enggak.
saya untuk parkir nggak bakal bisa dapat izin dia, Bu. Itu kan jatuhnya penistaan, ujaran kebencian itu. Kalau TKP itu masih daerah Jabodetabek, Pak Bumbo, itu cari aja jemaah buat laporan ke polisi, nanti saya dorong dari dalam. Nah, ini dia akan membuat laporan ke kepolisian. Mungkin karena gara-gara pembakaran kaos itu. Kita tunggu. Kalau misalkan kalian mau melaporkan tentang pembakaran kaos, kita tunggu. Ya, kita tidak akan takut dengan pelaporan kalian. Kita akan melapor balik. Siapa dalang di balik ini dan siapa orang yang memakai topi Densus 88, ya. Soalnya itu topi tidak sembarangan dipakai. Kalau misalkan dia aparat Densus 88, kenapa mau membackingi seorang misionaris datang ke tempat acara, ya? Kita akan lapor ulang, kita akan lapor balik. Ayo, saya tunggu tantangan kalian, ya. Api tidak akan gentar, api tidak akan takut dengan tantangan kalian, ya. Apalagi ancaman-ancaman kayak seperti ini, cetek, nggak akan takut kita. Ayo kita tunggu. Kita putar lagi. Bentar Bang Kian Santang. Ya, lanjut. Justru ini yang saya harapkan. Mantap ini, ayo laporin. Berarti tujuan saya memang terkabul gitu, terbukti. Memang tujuan saya supaya Anda melaporkan. Laporin, ayo. Ya, itu justru Anda yang terkena ancaman hukuman. Kenapa? Anda berusaha mengkristenkan orang yang sudah beragama. Itu dilarang di negara kita. Coba, apa maksud Anda memberi kaos gambar Tuhan binatang, ya kan, burung merpati, lalu Anda tulis itu kepada orang-orang yang betul-betul membela Islam? Apa maksudmu? Itu berarti Anda cari gara-gara dengan kita. Nah, ketika Anda ingin cari gara-gara dengan kita, saya sambut dengan baik. Saya ludahi, saya injak-injak, lalu saya bakar. Nggak suka, laporin. Kita tunggu. Api siap menunggu Anda, oke? Keren. Lanjut Bang Kian Santang. Mungkin Bang Adiansa atau Bang Andi mau menambahkan, silakan. Ya kalau ini dibawa ke ranah hukum, ya mari kita siap. Saya lebih bagus diselesaikan di ranah hukum biar sejelas-jelasnya. Simpan itu video. Saya juga akan melaporkan balik si bom-bom ini menuduh kami konspirasi sama dia. Nanti dipanggil Nabi Jaya sebagai saksi gitu loh, kan gitu. Ayo, sangat 1000% kami mendukung dia membawa ke jalur hukum. Lo pikir kami kalau perlu kita biayai, Bang Andi? Kalau perlu kita biayai. Kalau perlu gue minta pendampingan Anda sebagai pelapor deh. Lapor di Mabes Polri aja udah nggak apa-apa. Lapor di Mabes Polri gitu loh. Kalau nggak tahu alamatnya Mabes Polri ada di Trunojoyo sono. Cara melaporkan bagaimana saya bisa bantu. Ada tahulah saya seperti apa mendampingi pelapor, bisa kok itu. Oke? Aman. Lanjut. Mungkin Bang Ardi mau menambahkan atau Ustadz Al, silakan. Oke, tambahin dikit ya. Gini teman-teman ya. Saya melihat ada benang merahnya mulai kebaca gitu ya. Benang merahnya mulai kebaca, tapi ini hipotesa. Maksudnya analisa gitu. Jadi belum sebuah kesimpulan akhir ya. Saya melihatnya seperti ini. Sepertinya itu dia memang sengaja datang dan sengaja meletakkan kaos itu, tujuannya untuk menjebak. Kenapa? Karena nanti kita akan mereaksi keras dan kalau ada pelecehan di situ, mereka akan membawa ke sebuah perkara gitu, atau minimal AOP ini ya. Nah, lebih jauh lagi mungkin ke ranah hukum seperti itu. Nah, jadi saya melihat ada semacam skenario yang sudah disusun di belakang, lalu mereka jalankan gitu. Nah, makanya kita melihat ini. Jadi menurut saya saran saya satu, yang pertama kita dialog dulu sama Lina itu apa tujuan dia gitu. Kalau dia tidak punya niat untuk seperti itu, ya seharusnya dia klarifikasi gitu. Dia bikin klarifikasi jadi clear masalahnya. Tapi kalau dia tidak klarifikasi,
itu bisa jadi hipotesa kita, praduga kita itu benar gitu. Kenapa? Karena dia datang tanpa undangan, datang diam-diam, lalu meninggalkan itu kan. Dia semacam ya satu sisi penyusupan, dan secara undang-undang juga kalau melakukan misi di orang yang sudah beragama, ya kan itu nggak boleh seperti itu. Dia meninggalkan kaos itu kan bagian dari misi juga gitu, misi. Nah itu kan bertentangan gitu. Nah jadi kalau kita melakukan, kita bakar atau apa gitu, itu ya wajar gitu, karena dia melakukan kesalahan di situ gitu. Dan itu kaos bukan Bible gitu, dua hal yang berbeda ya di situ ya. Nah jadi saya melihat benang merahnya, desainnya seperti itu. Mungkin kalau kita lihat aja apakah mereka akan membawa ke ranah hukum atau melebarkan masalah ini atau gimana gitu. Nah kalau bagi kita sih yang pertama dia tidak datang tanpa undangan. Yang kedua dia meninggalkan itu, dia tidak ada klarifikasi dan konfirmasi tujuannya apa. Kalau dia bilang itu souvenir, seharusnya dia konfirmasi baik-baik. Tapi kalau dia tidak konfirmasi karena dia berlatar penghujat, maka tujuannya itu adalah untuk melecehkan atau memang sengaja melakukan misi di situ, dan itu pelanggaran. Itu offside gitu. Jadi dimanapun dibawa itu dia tetap kena itu. Dia akan bisa diperkarakan itu. Jadi saya tegas katakan ini. Jadi itu dari hipotesa saya, analisa saya ya. Mudah-mudahan bisa buat masukan teman-teman. Lanjut. Cuma gini, saya sedikit tambahin ya. Ngapain diskusi sama Selina Wijaya atau CLW? Toh dia bukan debater. Dia nggak pernah diskusi, dia nggak pernah debat, nggak ada ilmu. Ngapain? Mungkin nanti yang akan dibawa sama dia mungkin guru teologi lah, atau dosen lah, atau pendeta lah, mungkin seperti itu. Kalau dia sendiri nggak mungkin kalau dia sendiri. Dan kita juga ngapain guru dan Jumat diskusi atau debat sama dia? Aduh, merendahkan banget, rendah banget, jauh banget levelnya. Bang Andi, lanjut sebelum saya ke video. Ya intinya adalah Selina Wijaya ini misionaris, ingin memurtadkan orang-orang, dianggap sebagai pahlawan yang dalang di balik dia. Siapa yang membiayai dia kan gitu. Dan dia anggap berhasil menyelinap, ya, terus kemudian meninggalkan kaos yang isinya adalah yang mengajak orang murtad. Itu. Ya mohon maaf. Ini kerjaan kami ya, sehari-hari, ini nyata di depan mata kita, ya ini harus dimusnahkan dong. Daripada nanti dikonsumsi atau dipergunakan oleh saudara-saudara kami muslim. Di sana mayoritas muslim semua. Alangkah kecolongannya kita teman-teman semua. Kalau kita pulang, ini alangkah kecolongannya kita. Kalau kita pulang, terus kemudian barang ini ditemukan oleh yang punya villa, kemudian masyarakat setempat, ada dua kemungkinan, dan ini akan terjadi. Kami dituduh sebagai Islam yang tidak benar oleh orang-orang Islam di sana. Yang kedua, mereka orang-orang yang ingin kaos pasti mereka ambil, daripada dimusnahkan mending gua pakai ke kebun misalnya, dan seterusnya. Ini lebih berbahaya. Untung sekali kita masih ada, belum bubar, ya kita pergunakan semaksimal mungkin untuk apa? Memusnahkannya agar tidak bisa mempengaruhi saudara-saudara kita di sana. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut Pak De. Ya, apapun yang dilakukan Lina Wijaya itu sebuah tindakan yang bodoh. Dan saya yakin dia itu tahu bahwa kaos yang diantar ke sana itu tidak akan dipakai oleh para debater muslim. Dia tahu, sadar betul bahwa debater muslim itu jijik dengan ajaran mereka. Ya, itu pasti. Tapi kenapa Lina Wijaya itu tetap nekat seperti itu? Seperti yang dikatakan Bang Al, dia punya rencana untuk menjebak kita. Nah, itu juga perbuatan bodoh. Apapun yang dilakukan itu bodoh. Ya, dia ingin menjebak kita gitu kan. Misalnya sampai itu dilecehkan dan sebagainya supaya kita terjerat hukum. Anda juga bodoh Lina Wijaya. Kenapa? Anda yang memulai duluan. Kita hanya bereaksi. Ya, dan reaksi kita itu merasa apa ya? Kita bereaksi itu karena merasa bahwa Anda itu sudah melempar tai ke muka kita, gitu loh. Itu saya anggap tai, itu yang kau berikan kepada saya, gua anggap tai, gitu loh. Jadi saya menganggap itu kamu melempar tai ke muka kita. Ya tentu kita bereaksi keras dong. Masa kita dilempar tai kita diam aja? Ya enggak lah.
Nah, kita bereaksi keras dan Anda tidak mampu berbuat apa-apa atas tindakan saya. Nggak akan bisa kau lapor polisi, cari mati kau. Nggak bisa karena Anda sudah mulai duluan. Nah, akhirnya atas tindakan yang bodoh ini membuat si bom-bom ini berang, ngamuk dia. Nah, karena dia itu mungkin dalam keadaan kalut ya kan, membuat statement yang nggak benar, mengatakan kita kerjasama dengan Lina Wijaya. Jijik saya, mau saya suruh kerjasama sama pemakan babi, kerjasama itu ya dengan orang yang berilmu, ada aja. Nggak gini, Pade, biar ada bahan, Pade, gini. Bukannya ini masalah si Bom-Bom sama Lina Wijaya ini, sebenarnya ini dendam pesumat si Bom-Bom. Karena apa? Donasi atau donatur lebih berpihak ke si Lina Wijaya dibanding ke si Bom-Bom. Gitu. Jadi si Bom-Bom ini sampai detik ini, dulu ada video yang pernah saya share, si Lina Wijaya yang juga hadir, dia bermasalah dengan Bom-Bom karena si donaturnya ini lebih berpihak ke Lina Wijaya dibanding Bom-Bom. Jadi Bom-Bom merasa iri gitu, Pak De. Lanjut. Ya, mantap. Pembagian amplop dong Kang ya, ujungnya pembagian amplop yang nggak beres ya. Iya, betul. Ya, kocar-kacir itu kan gara-gara itu. Gara-gara sumbangan Saifuddin Ibrahim dengan Manu Bulu, Saifuddin Ibrahim dengan siapa, dengan Yesua Teu, perkara uang semua. Mereka hancur lebur itu. Jadi Kristen itu ketika jauh itu saling sindir, saling maki. Ketika dekat itu saling pukul. Beda dengan kita. Ketika kita jauh saling mendoakan, minal muslimin wal muslimat. Itu muslim. Ketika dekat berangkulan, meneteskan air mata. Itu muslim. Dekat, berangkulan, bersahabat, melebihi saudara sendiri. Ketika kita jauh saling mendoakan, minal muslimin wal muslimat. Ini indahnya Islam. Mereka tidak. Mereka tidak akan bisa bersatu sebagaimana muslim. Kenapa? Mereka punya kepentingan pribadi. Ketika ladang orang itu rumputnya lebih hijau, takut kandangnya masuk ke ladang mereka, bagaimana supaya bisa memburukkan sesama mereka sendiri. Itu terjadi. Ya, kenapa? Perpuluhan gitu Bang Andi. Sampai gini Pak De, Lina Wijaya sempat curhat ya di komal saya juga dulu ya. Dia bilang gini, sampai penonton Lina Wijaya ini banyak banget 1K lebih. Sedangkan si Bom-Bom penontonnya cuma 100 atau berapa gitu kan kata si Lina. Sampai komen di channelnya si Lina Wijaya, tinggalkan komal ini orang sesat, blokir komal ini si Bom-Bom yang komen seperti itu. Lina Wijaya kesinggung sampai diserang balik sama Lina Wijaya. Jadi di antara mereka berdua ini ada kecemburuan sosial dan ada dendam pesumat gitu Pak De. Udah di spill nggak? Bom-Bom menuduh ini siapa Lina Wijaya. Nah ini. Ntar lo Pak De. Udah di spill nggak tadi? Bom-Bom menuduh Lina Wijaya itu muslim, udah pernah katanya syahadat di Istiqlal. Udah di spill tadi apa belum? Belum saya puterin terus. Oh belum videonya. ya terusin dulu. Itu perlu kan. Coba diputar terus, kalau nggak salah itu ada kalimat itu ya. Tuduhan bahwa Lina Wijaya adalah seorang mualaf atau pramusim kalau nggak salah ya. Silakan dicipil lagi Kang. Enggak, dia belum dibaptis katanya. Kami penyembah burung, penyembah cucu daun. Tidak apa-apa Bu, kalau bagaimana kalau kita nggak apa-apa. Yang perlu kita pahami di sini bahwa itu ada settingan dari Lina sama ini gerombolan Zuma ini. Nggak mungkin seperti itu. Nah itu ya, jadi dia bilang ada settingan Lina Wijaya dengan Guru Dajuma, itu framing dia. Enggak Bu, ini kami punya sekolah Bu. Nggak mungkin orang Kristen yang merugikan dan itu bahwa Kenapa? Yang stop dulu ya, yang ngomong mengatakan kami ada settingan Lina Wijaya, kami juga boleh juga bicara dong. Justru yang ngomong yang barusan ini Andalah yang semalaman bersama Lina Wijaya rapat sampai pagi, membiayai Lina Wijaya untuk membeli kaos, memberikan ongkos kepada dia. Kemudian Anda yang menyuruh menyelinap. Boleh dong kita nuduh balik. Kira-kira gitu tuduhan baliknya. Mantap kan tuduhan baliknya? Lanjut. Oke.
Nggak mungkin. Nggak ada komisioner. Nggak masuk akal. Saya pun nggak masuk akal itu. Ini ada settingan ini antara Lina sama perempuan jadi semua ini. Biar diserahkan sama mereka sendiri. Ini kan settingan botol ini namanya. Nggak penting itu sebenarnya. Tapi mereka mau bikin itu. Anjing kafir, nggak ada settingan goblok di sini. Justru dia datang dengan free kesadaran sendiri tanpa disuruh sama kita. Tolol, kafir biadab lu. Biar viral dia jadi panggung. Lina itu siapa? Siapa tuh? Lina itu orang Kristen sudah bersahadat. Saya kirim datanya di Ramdan. Dia sudah Nah, ini kena Bang Handi. Bom memfitnah. Lina ini orang Islam sudah bersahadat. Si najis ini, si muka peleri ini, goblok setan. Seenaknya dia memfitnah. Nah, udah kena tuh Bang Handi. 4:24 kan? Menit 4:24 coba cek. Menit ke-4 24. Dari 7 menit yang saya dapat itu. Ya. Menit ke-4,24. Cek lagi tuh. Ini dulu di reaction dulu Bang Handi. Dia memfitnah bahwa Lina Wijaya itu seorang Islam dan sudah bersahadat. Kagak pernah bersahadat. Dia dulu pernah ke Istiqlal. Kalau nggak salah ya. Kagak ada yang mensyahadatkan pemakan babi kayak gini. Ini kan framingnya doang supaya kami ini dianggap berkonspirasi sama si Lina. Jadi menganggap si Lina muslimah, berkonspirasi untuk menistakan Kristen. Ini kalau kami umat Islam nggak pernah pakai licik-licik, kita terbuka aja diskusi nggak pernah tuh pakai Islamkan itu, ya syahadatkan dia dengan berbagai cara kagak. Banyak yang minta syahadat coy. Sebelum Anda syahadat di media sosial, kami minta KTP-nya dulu. Harus open cam, harus jelas. Berbeda dengan Anda menjual agama Anda itu dengan berbagai cara. Yang jelas Lina Wijaya ini adalah kafir kuadrat. Laknatullah manusia yang satu ini. Nah, tuduhan Anda mengatakan kami konspirasi, jangan-jangan saya balikan. Anda lah yang menyuruh. Anda lah yang menyuruh Lina Wijaya menyusup untuk misionarisme, meninggalkan sampah ya kami bakar. Sekali lagi, kagak ada konspirasi kayak gitu. Kami tidak punya teknik dakwah seperti itu. Cara kami berdakwah adalah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara bijak. Nggak pernah memaksa orang memeluk Islam. Tidak ada perintah di dalam ajaran Islam untuk memaksa orang atau dengan cara licik supaya mereka memeluk Islam. Enggak. Dakwah Islam secara terbuka dengan suara materi yang bisa dijangkau oleh semua pihak. Mendengarkan silakan, tidak masalah. Saya berbalik menuduh sama dengan yang tadi. Orang inilah, jangan-jangan orang inilah yang dekat dengan Lina Wijaya, memutar balik fakta, yang menyuruh Lina Wijaya menyusup, meninggalkan sampah yang kita bakar tadi. Kira-kira gitu. Ya silakan, mungkin Bang Ardi mau menambahkan, silakan Bang Ardi sebelum ke Pak D yang lainnya. Jodoh perangkat, mungkin Bunda Nora mau menambahkan. Suara saya ada nggak sih? Cek satu. Nggak, mestinya gini loh. Kalau mereka ini menuduh kami kan gitu ya. Lina Wijaya kan masih hidup. Anda sesama Kristen. Masa kalian tidak ada koordinasi di belakang layar? Panggillah dia, telepon dia. Panggil dia, telepon dia, naikkan di kombal. Sidang dia di situ. Minta keterangan. Ini Anda belum konspirasi ke Lina Wijaya, tapi Anda membalik menuduh kami sebagai konspirasi dengan si Lina. Ya boleh juga dong. Ya saya undang Lina Wijaya nanti ke di sini, kalau ada orangnya naik ke sini lu ngomong dong. Supaya mereka ini ketabok songornya gitu loh. Anda kerjasama dengan kami kan gitu. Nah itu kira-kira teman-teman, jadi orang yang kayak begini memang dia berbuat tapi menuduh orang yang berbuat. Inilah hebatnya mereka. Oh tapi kami tidak bodoh, kami lebih piawai dengan Anda. Anda masih terbelakang, makanya ya ini Anda kerjanya. Apa caranya? Menyelinap, ngomong sana ngomong sini, gak karu-karuan. Kira-kira gitu. Lanjut. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah tuh ibu-ibu datang ya, rupanya ya. Si Lina itu.
Iya kok, antum terlambat datang kok. Kami dari awal ngebahas itu. Ya, salah satu yang saya sebut adalah antum yang saya mintakan untuk antum berdebat dengan dia kan, yang antum bilang saya lebih suka logika kan gitu. Tetapi kemudian dia menolak kan gitu. Kemudian dia menolak bahwa dia kalau debat tuh harus profesional. Sayang ini kita udah mau menjelang pembahasan akhir kok. Dilanjut teman-teman. Iya, apa bawa kaos atau Lina Wijaya official. Jadi kaosnya nggak disentuh itu, di satu doang disentuh itu. Yang lain dibiarkan. Uni tuh nggak mau pegang sama sekali Uni. Jadi saya kan nggak tahu sih dia siapa dia sebenarnya tadinya kan. Saya pikir mah orang biasa nggak kenal gitu, nggak perlu juga, nggak penting juga saya kenal dia. Dia tanya, kamu emang nggak kenal saya? Nggak penting ini, saya bilang. Setelah dikasih tahu Uni itu ternyata pernah murtad saja sekali, sudah saya bilang nggak penting ini, ngapain saya tahu, saya bilang. Saya gituin aja. Oh saya nggak kenal kamu ya? Ibu nggak ngeliat YouTube sih, saya bilang. Coba ngeliat YouTube saya, kenal saya sih gituin. Jadi emang ketika itu kan minta ketemu Bang Zuma ya, sama Bang siapa satu lagi? Pengen ketemu Bang siapa lagi? Bang Jonathan Andar. Oke, bentar saya potong ya. Mungkin saya terusin dulu videonya biar puas dan biar mengerucut ya. Kita puterin lagi videonya yang dari Pak Bom Bom ya. Izin ya teman-teman semuanya. Lina itu orang Kristen sudah bersahadat, saya kirim datanya di Ramdan. Dia sudah bersahadat di Masjid Istiqlal 2022. Nah sekarang dia memberitakan firman Tuhan, baca-baca Alkitab, memberitakan firman Tuhan. Tapi dia sudah bersahadat di Masjid Istiqlal. Datanya dari kami asli itu datanya. Masa kirim? Boleh kirim. Nah sekarang pertanyaannya, masuk akal nggak? Gue ini Kristen. Gua datang di tempat orang hajatan orang Islam yang selalu menghujat-hujat Kristen. Kira masuk akal gak? Enggak masuk akal gak? Nah itu yang kita pikir. Terus saya bawa baju ke sana. Masuk akal gak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Yang masuk akal itu Ramli udah nge-gereja buat pidato, masuk akal itu. Ah itu nggak masuk akal. Ramli kok di gereja pidato nggak masuk akal. Contoh macam saya ya, saya pergi ke Tebu Suma, terus habis itu saya bawa baju apa untuk kesana untuk titip untuk menyebarkan kayak tadi tuh Matius 11 ayat 28 itu masuk akal nggak itu? Ya. Nggak masuk akal Allah. Jadi teman-teman Kristen yang bikin batu sumbangan ya, belajarlah kembali ya. Iblis itu penipu. Tabiatnya iblis yang penipu. Nah, jadi Bom Bom menyarankan kepada donatur-donaturnya untuk berpikir tidak lagi mengasih donasi ke Lina Wijaya. Ini kata Bom Bom, Lina Wijaya iblis penipu. Iblis penipu. Bahkan Lina Wijaya dipitnah sama grup Bom Bom, dia seorang Islam, dia seorang mualaf dan sudah bersahadat di Istiqlal ya. Ini Bom Bom sendiri loh yang ngomong. Lina Wijaya ini penipu, iblis penipu ya. Jadi buat donatur-donaturnya tinggalkan Lina Wijaya, pindah ke Bom Bom, enak aja loh. Lanjut Pak De. Dan punya datanya katanya Kang ya? Dan punya datanya katanya. Dan punya datanya. Jadi ujung-ujungnya rebutan donasi dia mereka ini, dasar kapirun kau. Rebutan donasi kau. Sia, blong sia, borohok, ontohot sia. Bukan nasi bungkus lagi. Bukan, sekarang udah donasi sebelum teh ya. Kita luruskan ya. Ada 3 item yang saya tangkap. Apa 2 ya? Ada yang pidato di gereja. Siapa yang pidato di gereja ya? Yang terjadi itu di malam Natal, mereka sebagian berbusana Muslim membaca ayat suci Al-Quran. Ada itu. Kalau mau ada umat Islam masuk pidato ya mungkin diizinkan kali. Supaya kalian berhenti makan babi, kan boleh dong. Jadi diizinkan ya boleh. Nggak mungkin dong dia masuk paksa. Kalau ada yang pidato, pasti ada yang protes dong kalau nggak diizinkan kan gitu. Yang paling parah adalah Anda mempergunakan istilah-istilah Islam dalam momen-momen keagamaan Anda. Ini yang nggak masuk akal. Seperti LAI mempergunakan istilah-istilah Islam dalam terjemahan. Ini yang tidak masuk akal. Ini namanya akal-akalan blunder. Supaya Anda bisa mempengaruhi umat Islam untuk murtad. Ini haram hukumnya. Anda nggak sadar apa semua kalian di sana ya? Bahwa Anda itu nggak bisa hidup tanpa Islam.
Agama Anda itu yang terjemahan ini nggak bisa akan laku kalau nggak meminjam istilah-istilah Islam. Bible dirubah menjadi Alkitab, Theos dirubah menjadi Allah, Apostolos dirubah menjadi Rasul, macam-macam kan istilah Islam lu pakai. Ini namanya tidak masuk akal, tapi lu akal-akalin. Ini namanya misionaris. Sebenarnya bos misionaris juga ini harus diingatkan ya. Tiap hari adalah LAI ini juga. Karena mereka dengan LAI ini ya mereka saling tabrakan satu sama lain. Silina ngomong apa dituduh, Bom ngomong apa dituduh. Nah boleh juga berspekulasi. Yang ngomong barusan ya kemungkinan besar Anda ini jagonya untuk framing, tapi mohon maaf Anda belum piawai, masih amatiran cara berbicara bernarasi Anda, apalagi berorasi. Anda lah yang kemungkinan besar yang berkonspirasi dengan Lina Wijaya, kemudian Anda manfaatkan perempuan untuk menyelinap meninggalkan sampah. Nggak begitu dong caranya. Tegur dia, panggil dia. Ya untuk ini momen ini saya panggil Lina Wijaya, kalau mendengarkan naik aja ke sini. Nggak usah takut. Maksud lu apa gitu loh? Ceritain, lu muslim apa kagak? Yang jelas nggak mungkin lah muslim pemakan babi. Kemana-mana mamer aurat dan seterusnya, nggak mungkin. Nah tuduhan Anda seperti ini tuduhan sangat keji. Kami dari API Apologet Islam Indonesia dalam hal kami dakwah kagak pernah mempergunakan cara licik. Haram hukumnya itu mempergunakan dengan cara licik. Untuk itu tuduhan Anda itu saya balikan. Saya balikan beberapa kali. Anda lah yang berkonspirasi dengan Lina Wijaya untuk datang meninggalkan sampah setelah tidak berhasil. Tujuannya Anda memframing, meninggalkan Lina Wijaya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi misi Lina Wijaya tidak berhasil, Anda rugi semuanya. Dan mohon maaf, umat Islam tidak akan pernah terpengaruh dengan cara-cara licik seperti ini. Adapun bekas-bekas yang Anda tinggalkan, kami harus bumi hanguskan. Kenapa? Tidak ada gunanya. Untuk itu, kalau Anda ingin bawa ke ranah hukum silakan. Yang jelas buktinya atau sampah yang dia tinggalkan sudah menjadi debu. Kira-kira begitu. Iya, ujung-ujungnya duit. Kalau masa mereka, mungkin ada yang mau menambahkan silakan, tapi jangan melebar dari video yang saya putar barusan ya, tentang fitnahan si Bom ke Lina Wijaya yang memfitnah bahwa Lina Wijaya seorang muslim. Silakan. Siapa yang mau menambahkan? Iya, sebenarnya dia juga jelas-jelas depan saya tuh bilang kalau dia pernah murtad, sudah pernah Islam kemudian murtad. Terus dia juga depan saya juga bilang dia sudah malas dengan yang goib, langsung disamber sama Uni. Loh, emang Roh Kudus kagak goib digitukan sama Uni? Jadi langsung diiniin, ngelihat reaksi Uni keras, oh ini orang nggak baik-baik nih. Kalau saya dengar dia murtad juga udah. Saya bilang jangan temukan dengan Bang Zuma, kasih tahu Bang Zuma jangan keluar, nggak usah kasih tahu Bang Zuma di mana. Kalau dia ketemu Bang Zuma, dia numpang ngetop, saya bilang. Apalagi di foto kan, ada foto saya di situ bareng dia. Saya tauhid aja lambangnya, tangan satu. Karena saya tahu dia bakalan menggunakan foto itu untuk sesuatu hal yang untuk mendongkrak dia. Saya sempat ngomong waktu itu, kenapa dia datang ke sini? Ya ibarat kata dia berani masuk ke mulut singa gitu. Kalau keluar dengan selamat, dia tambah harum namanya. Saya bilang udah biarin aja, cuekin aja, kalau perlu nggak usah temuin, udah saya bilang. Kalau mau debat ayo debat gitu. Saya layanin, mau debat ayo, saya bilang pakai logika, tapi kalau saya pakai logika aja sih, biar nggak berlarut-larut. Oke. Mungkin yang lain mau menambahkan, Pak Desugi atau Bang Al atau Kang Dito. Assalamualaikum Kang Dito atau Bang Ardi, silakan. Halo Kang Dito, udah buka mic, silakan. Kang Dito, wah suaranya kena yang goib-goib tuh. Hilang jadi goib dia. Atau Ustaz Sugi atau Bang Ardi, silakan, atau Bang Al. Nah, oke. Anda tambahin dikit. Iya. Nah, Anda setuju tadi sama saran Ko Muhammad tadi, Ustaz Muhammad tuh, bahwa kita ini kan memang debater gitu ya. Jadi kalau dia memang niat mau debat atau ngasih undangan debat, share aja ke kita tunggu, kita ladeni kan gitu.
Nah, kemudian masalah tadi yang video bom tadi, menurut saya kita nggak usah melebar gitu ya, karena kita nggak tahu di belakang itu. Yang jelas selama ini track dan reputasinya Lina itu kan memang dia anti sama kita, jadi nggak mungkin kayaknya dikenal mereka menganggap Lina itu sebagai Muslim, ya nggak mungkin, nggak ada datanya gitu. Jadi hipotesanya yang pasti itu kayaknya adalah di belakang tuh mereka geng lah gitu, CS gitu. Jadi nggak gini Bang Al. Jadi kita ingin meluruskan kepada netizen. Kan netizen yang segini banyaknya nggak tahu benar nggak tuduhan si bom itu. Nah, kita luruskan di sini Pak, gitu loh Pak. Ya ini ya betul. Kita luruskan bahwa itu maksud saya tuh ucapan bom itu kayaknya menurut saya itu cuma sandiwara gitu. Jadi dia pura-pura seakan-akan marah sama Lina ya. Padahal di belakang ya kita nggak tahu gitu, yang namanya mereka satu kubangan gitu ya, sama-sama penghujat, ya nggak mungkin lah dia saling serang di belakang itu. Kemungkinan terbesar adalah bahwa mereka ya satu geng gitu, ingin melihat bagaimana reaksi kita ketika dipancing sama mereka. Nah gitu. Dan tadi udah dijawab sama Kang Andi tadi bahwa kita nggak akan terpancing gitu ya, apapun ininya gitu ya. Yang penting kita sudah lakukan tugas kita. Ya, kalau itu memang sampah yang ditinggalkan kita bersihkan, selesai. Dan kemudian kalau memang mereka mau ngajak debat ya silakan ajukan, layangkan, kita akan ladeni baik-baik secara offline maupun secara online. Nah gitu aja, selesai bagi kita. Begitu Kang. Oke, mungkin yang lain mau menambahkan silakan, buka mic aja langsung. Saya dikit mungkin Kang, saya mau turun juga. Untuk Pak Muhammad dulu, ini data yang kita pegang Kang Lu. Antum bilang tadi betul, saya punya datanya. Antum mengacungkan jari antum di belakang, ya. Ini foto saya dan antum dengan kita semua. Apapun framing Lina Wijaya, kami ada bersama. Sangat sulit bagi kalian kemudian ingin memframing, ya. Sekali lagi silakan kalian berebutan bagaimana cara mendapatkan harta-harta kalian yang jelas-jelas tidak jelas tadi. Yang jelas kami umat Islam tidak akan gampang begitu saja, dan kepada kalian yang hari ini mungkin saking ingin mendapatkan seperak dua perak, ya dengan cara memfitnah, insya Allah kami akan bangkit dan akan menyerang kalian balik kalian. Bahkan saya katakan menggunakan kalimat yang sama, kalau kalian memperkarakan ini kebanggaan bagi kami, pasti gambar saya akan diminta pertanggungjawaban. Bentar, ini jangan dibesarkan, kena report ini. Kalau dibesarkan ini muka ini nggak diterima di TikTok yang pakai topi. Saya sangat tadi siap juga ke report. Iya. Sorry. Ya, itu mungkin pertanggungjawaban saya. Yang jelas ketika kalian bermasalah, kalian saling cari-cari untuk menjadikan Islam sebagai tempat untuk mendapatkan uang, kalian salah. Kami tidak sedang main-main dalam berkeagamaan kami. Terima kasih saudara. Lanjut. Oke, Pak Desugi mau menambahkan? Bang Andi atau Bang Andi? Itu ada Bang Ian naikin dong. Ya saya menambahkan saudaraku sekalian, ini channel saya Bibel berjalan, tolong didukung. Ini yang nonton cuma 36 orang, ini gimana ceritanya ini. Yang ada di Bang Andi channel silakan untuk pindah sebentar ya, untuk mendongkrak supaya channel ini segera naik kembali ya, karena channel Sugi Reaksi itu belum bisa saya pakai untuk live, itu harus mengajukan permohonan monet dulu. Nanti kalau udah bisa monet lagi baru kita live kan untuk debat. Nah, mengenai kasus Lina Wijaya ini ya, ini membuktikan bahwa mereka itu tanpa malu menjual agamanya ya, bahkan termasuk kepada para apologet muslim yang jelas-jelas tiap hari memerangi mereka tetap tidak peduli. Yang penting bagaimana supaya agama Kristen ini laku. Mereka ini adalah orang-orang yang putus asa. Berbagai macam cara digunakan untuk mengkristenkan Indonesia tidak berhasil. Melalui penjajahan 350 tahun tidak berhasil. Melalui pembagian mie, beras, gula nggak berhasil. Melalui pendidikan ya, memberi gratis sekolah nggak berhasil juga. Kristenisasi melalui hamilisasi saya nggak berhasil juga. Melalui debat apalagi semakin babak belur ya, bukannya Islam semakin menyusut, justru Kristen semakin bangkrut.
Kenapa? Karena hampir tiap malam kita mensyahadatkan orang. Bukan tanggung-tanggung. Kadang 3, kadang 2, kadang 1. Terus hampir setiap malam kita mensyahadatkan orang. Sementara tidak ada satupun orang Islam yang murtad karena mendengar perdebatan. Ya, justru orang Kristen banyak sekali yang mendengar perdebatan Islam Kristen, mereka masuk Islam. Coba tunjuk deh seorang saja masuk Islam bukan karena mimpi gitu ya, tapi karena mendengar perdebatan Islam kalah, lalu dia kalau begitu aku jadi Kristen. Nggak ada. Ya, paling yang masuk Kristen itu mimpi ketemu Yesus, ya kan? Paling gitu-gitu aja. Nggak ada orang masuk Kristen itu karena berpikir akalnya sehat, nggak ada. Karena memang Kristen itu cacat logika, ya, cacat logika, cacat ilmu pengetahuan, begitu. Ya, apa yang kamu lakukan Lina Wijaya itu hanya menghina agamamu sendiri. Karena memang saya tahu betul trik bagaimana Anda itu supaya bisa membesarkan agamamu itu memang saya tahu betul. Di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, itu kemarin kamu udah melakukan itu. Ketemu saya, pasti saya tahu. Dan saya yakin kamu tahu kamu kenal sama saya, yakin 1000% Anda kenal sama saya. Tapi kenapa Anda tidak berani berhadapan dengan saya? Anda nyamar-nyamar, saya fan-nya Juma, saya ngefans sekali sama Api, saya dari Kalimantan, kebetulan ada kegiatan di Ancol, ini mampir. Kenapa Anda nggak berani terus terang di hadapan saya Lina Wijaya? Kan enak coba. Nah, saya karena waktu itu saya masih berprasangka baik, duduk sini. Duduk sini, siapa Anda? Kenapa Anda lari dari saya, Lina Wijaya? Apa Anda gak kenal saya, Sugi Kristologi, Sang Bibel Berjalan? Masa gak tahu? Pasti tahu, kita udah sering ngobrol di TikTok, di Zoom, ya kan? Tapi kenapa Anda lari dari saya? Karena Anda tahu betapa kerasnya saya, ya. Saya nggak peduli, jangankan cuma ditakut-takuti hukum, leher putus demi agama pun saya siap, insya Allah, oke? Yang kamu lakukan hanyalah kesia-siaan saja, justru memberi kesempatan kepada saya untuk menginjak-injak agamamu. Karena kamu sudah mulai, saya tidak segan-segan untuk menginjak-injak agamamu. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan? Lanjut. Silakan Pak Yan dulu, yang silakan. Bang Andi dulu lah, lanjut. Ya, jadi kesimpulannya adalah misi Lina Wijaya gagal total, tidak bisa apa-apa. Yang jelas kalau peluncurnya ada gagal total, tentu juga yang menyuruh juga gagal total dan rugi bandar. Bandarnya siapa ya, si Bom-Bom dan kawan-kawan. Enak kan dikik balik, mengkambing hitamkan kami berkonspirasi, misinya Anda gagal. Ya, pinter Anda mengolah kata-kata, tapi lebih piawai kami coy. Ya, jadi Bom-Bom dan teman-temannya di sana, Andalah yang menjadi dalang dibalik Lina Wijaya ini, Anda yang menyuruh, tapi gagal. Nah, supaya Anda tidak merasakan malu yang amat sangat, menuduh kami yang konspirasi. Kira-kira begitu ya teman-teman, enak dikik balik dengan bahasa-bahasa santuy. Yang jelas, sampai yang Anda ditinggalkan oleh Lina Wijaya, mohon maaf, berapapun harganya kami tidak akan pernah memberi apresiasi atau memberikan apapun di sana. Intinya, yang Anda tinggalkan di sana adalah sampah. Karena tidak berguna bagi kami dan tidak berguna untuk semua umat Islam yang ada di muka bumi ini. Kaos yang Anda bawa itu tidak ada gunanya. Hanya menjadi penyakit, bisa menjadi berbahaya buat umat Islam yang rawan akan pemurtadan. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampah seperti ini kami harus musnahkan. Takbir semua teman-teman. Allahu Akbar. Lanjut. Oke, saya tambahin ya Bang Andi, Bang Kang Kian Santang. Yang pertama tadi bahwa sekitar jam 9 kami dapat kabar, saya dapat kabar dari teman-teman, saya bilang sekalian dulu ini ya supaya nggak kembali, biar nanti dari pusat, saya bilang gitu ya, API pusat kemarin dari API Jabar
kabarnya. Alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua, dari video ini kita lihat bagaimana mereka mencari sesuap nasi, Bang. Ini kismin mereka itu. Dari donasi, donatur. Bad cup and good cup. Oh ini Lina dia dianggap jelek. Jadi yang baik harus ini. Itu si Bom. Yang ketiga, alhamdulillah ada bukti bahwa si Lina betul-betul Lina yang datang ke sana. Datang tanpa undangan. Tanpa diundang sama Api. Berarti ada sesuatu. Pertanyaannya, motif apa sih Lina ke sana? Nah, seneng nih kalau mau dilaporin Bang Andi. Tadi Bang Andi siap untuk menjadi di belakang yang si Bom ya Bang Andi untuk melapor. Senang gitu. Yang keempat, ada satu hal tadi bahwa kita punya bukti omongan si Bom di Christian siapa ya? Christian siapa itu? Komalnya Bang Kian Santang. Ada ini nih. Jadi begitu, Alhamdulillah. Kami tunggu untuk Bom melaporkan. Untuk Bom melaporkan. Siapa tadi yang kami akan dorong di dalam? Kami tunggu melaporkan kami. Kami tunggu. Kami pun punya bukti bahwa si Lina lah yang datang, bukan kami yang datangi. Harus ingat ya teman-teman. Kami tunggu Bom. Kalau Anda nggak melaporkan, chicken kamu bohong-bohong aja, tepu-tepu untuk cari donasi. Terima kasih Kang. Dilanjutkan. Ya, saya tambahin dikit. Jadi bukan gara-gara Lina Wijaya datang ke tempat itu, Bom dan pasukannya mau melaporkan, tapi tentang ke pembakaran kaosnya. Kalau mau mereka melaporkan silahkan, kita juga akan melapor balik. Siapa dalang di balik ini, siapa orang yang memakai topi Densus 88 ya. Kalau misalkan itu backingnya terus di aparat, ada motif apa? Dia seorang aparat Densus 88 datang ke situ, ke tempat acara kami. Ya, kalau misalkan itu pembohong, bukan aparat, karena topi Densus 88, topi Densus 88 itu tidak sembarangan orang memakainya. Iya, Bang Dini udah di-share di Akang Setia Channel. Mungkin Bang Ustaz Sugi tadi keriput ya, mau menambahkan silakan. Saya kira belum ada yang perlu saya tambahkan. Tadi saya sudah cukup gitu. Baik. Mungkin Bang Andi, silakan Bang Andi. Sedikit aja Bang. Sedikit Bang Andi. Sedikit. Kita tutup ya, silakan. Karena Kang Kian Santang itu topi kemarin ada salah satu kawan di Kristen naik, namanya siapa? Putri Sion. Dikatakan yang pakai topi Densus 88 ini bukan polisi, dia adalah sekretarisnya atau supirnya si Lina. Kata si Lina itu ajudannya, gitu ya. Nah, berarti itu mic untuk menakut-nakutin kita, biar kita takut bahwa itu seorang aparat. Betul. Jadi mau dia aparat, mau dia apa, kita nggak takut, terutama saya. Nenekmu kipen, nih kipen, blon sebelum Wasil naik. Termasuk kasus si Sion ya. Mereka pengennya nyari muka lah semua, nyari donasi gitu ya. Terima kasih Bang Kang Kian Santang, lanjut. Nah sebenarnya gini loh, mereka ada sebuah analogi, jadi keluar masuk mulut singa itu dengan selamat, artinya gue hebat gitu loh. Jadi bisa mau buktiin diri juga dia, saya bisa masuk ke kumpulannya para apologet yang tiap hari debat dengan kaumnya mereka,
dengan selamat, diterima dengan baik, bahkan ngasih hadiah kaosnya yang ada logonya Lina Wijaya Official dipakai. Kalau make kaos itu artinya kita menanggalkan gelar kita sebagai kristolog dan apologet. Nah itu kalau ada yang make aja kemarin tuh kan cuman dikasih gitu aja mau dan kayak gitu. Jadi sebenarnya ada apa? Ada udang di balik bakwan kayak gitu. Ya cuek-cuek aja kalau saya sih. Kalau kemarin mau debat ya tak debat beneran kemarin, nggak mau aja dia. Dia pikir saya orang baru kali di dunia kristolog. Kalau di dunia sini saya baru 2 minggu kita gabung kan di apologet. Tapi kalau di dunia alaf dan kristologi saya dari tahun 94 tuh sudah terjun kayak gitu. Udah kenyang dengan itu budaya ya. Ya. Oke, mungkin Bang Andi mau menambahkan, silakan Bang Andi. Kita tutup dulu session kali ini, baru kita lanjut diskusi lintas agama. Intinya adalah kami umat Islam tidak pernah memakai cara-cara licik untuk berdakwah. Itu dilarang di dalam Al-Quran dan hadis. Berdakwah itu menyampaikan secara bijak, secara baik. Kan ayatnya Al-Quran jelas itu ya. Udah ila sabili rabbika bil hikmah. Diskusi lintas agama salah satu sarana untuk berdakwah. Di samping memperkuat akidah Islam, dia menyebarkan juga bahwa Islam itu seperti ini. Ada yang mendengarkan tersadarkan kembali bersyahadat, ada yang mendengarkan tersinggung memakai cara untuk membalasnya ya seperti Lina Wijaya dan kawan-kawan ini. Apa itu caranya ya? Misionaris tidak akan pernah berhasil di bumi Indonesia yang mayoritas Islam ini. Sekali lagi saya ulang ya. Misionaris tidak akan pernah berhasil di dulu Pak Desuki. Aduh, terganggu. Oke. Saya ulang ya. Misionaris tidak akan pernah berhasil di bumi Indonesia yang kita cintai ini yang mayoritas Islam seluruh dunia. Apapun cara kalian, mau mengimpor pemain asing, mau memakai dengan pemain lokal, mau dengan cara akrobatik, mau secara diam-diam, tidak akan pernah berhasil. Untuk itu adanya kami Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah secara menyeluruh, insya Allah HP Anda pegang. Jangan sia-siakan kuota itu. Buka ceramah-ceramah Ustadz, buka diskusi lintas agama. Agar apa? Agar Anda punya pegangan siapapun yang datang mempengaruhi Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lawan dia diskusi. Tanya dia, siapa Anda? Agama Anda apa? Maksudnya apa? Karena dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama. Si Lina Wijaya datang di saat-saat kita lengah persiapan pulang, datang membawa kotoran. Kita anggap sampah. Kenapa dianggap sampah? Karena ini berbahaya bagi saudara-saudara kita apabila kita lengah. Untung sekali ada Pak Hasan yang bisa menemukan itu. Buka. Ini kalau dibiarkan tinggal di situ, kemudian kita pulang, pembersih kamar yang punya villa, masyarakat di sekitar itu mayoritas Islam bisa menuduh kembali kami. Malah kami nanti yang dituduh sebagai misionaris. Kenapa Anda meninggalkan beginian? Ini bisa merusak akidah. Kami bisa diproses, kami bisa dipanggil Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Hai Api, kenapa kau meninggalkan kayak beginian? Alhamdulillah kami terselamatkan menemukan ini. Kami anggap adalah barang busuk, kami harus musnahkan sebelum dikonsumsi atau dipergunakan oleh orang-orang sekitar di situ. Untuk itu sekali lagi, bom siapapun Anda, tuduhan Anda sangat keji mengatakan bahwa kami konspirasi dengan Lina Wijaya. Tapi tuduhan Anda saya balikkan, justru Anda lah yang membiayai Lina Wijaya. Kru-kru Anda atau geng-geng Anda lah yang menyuruh Lina Wijaya menyelinap untuk mengkristenkan orang-orang Islam. Tapi alhamdulillah misi Anda gagal total. Kami masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
bangsa Indonesia dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pembukaan Undang-Undang Dasar berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Negeri ini dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bukan dirahmati oleh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama lain. Gak ada itu bahasa-bahasa Bible di dalam pembukaan itu, gak ada. Jadi kalian, kalau masih Anda anggap Anda berakal, mari pergunakan akal Anda. Siapa yang merahmati negeri ini? Bukan Tuhan Yesus Anda yang merahmati. Bukan yang dibawa oleh Nabi Jaya itu yang memberi apa-apa terhadap bangsa ini. Bukan. Untung sekali kita tidak kecolongan. Untuk itu saya beri apresiasi kepada Pak Hasan dan Jabodetabek. API Jawa Barat khususnya. Dan pada umumnya seluruh Indonesia, saya beri apresiasi kepada Anda semua. Terus berjuang. Apapun yang kira-kira yang bisa mempengaruhi Anda, laporkan kepada kami, ambil tindakan. Tapi jangan melanggar hukum dalam menegakkan hukum. Tetap ikuti prosedur yang ada sesuai undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Sebelum ditutup, saya akan menampilkan satu buah video penting ya tentang dia kira apologet Muslim itu miskin ya, miskin di Nawijaya ini ya. Nih lihat ya, framing dia terhadap apologet Muslim. Lihat nih. Karena itu kalau dibagi di jalan, ya itu sangat bermanfaat. Ya itu namanya buah tangan. Itu cara saya menghormati dan menghargai. Walaupun mereka kalau bikin baju punya sebenarnya butuh dijual, cari nafkah. Kalau saya sama enggak, saya bagi-bagi aja teman-teman ya. Nah, framing dia, kita bikin baju untuk cari nafkah, untuk dijual. Ini framing dia ya, framing yang sangat tolol kalau menurut saya ya. Tapi lihat nih, Bang Andi bernarasi dulu di sini. Saya cari dulu video yang Bang Gurunda Juma. Bang Andi. Saya dulu. Pak Desuki lah. Al-Quran tidak pernah salah. Ya kan? Kita tahu betapa liciknya mereka setelah adanya medsos. Karena dulu sebelum ada medsos, ya kan, Kristen itu di mata kita baik-baik banget, baik-baik saja gitu. Setelah ada medsos, baru kita tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu sudah memperingatkan kita. Walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen laknatullah tidak akan pernah senang dengan kalian sebelum kalian murtad, sebelum kalian mengikuti milah mereka. Ya, sebelum mereka murtad. Nah, ternyata kenapa kita itu disuruh waspada terhadap orang-orang kafir laknatullah ini? Karena ternyata di dalam kitab mereka tipu-tipu itu dibolehkan. Dengan cara tipu-tipu dibolehkan. Cara-cara menyamar dibolehkan. Lina Wijaya nyamar. Ya kan, waktu ketemu saya nyamar dulu dia. Ngaku ngefans sama Api, ngaku dari Kalimantan, ada kegiatan di Ancol, lalu menyempatkan, ya kan? Nah, nyamar dia, nggak berani ngaku saya Lina Wijaya, saya Kristen, nggak berani dia di hadapan saya. Nah, terus kenapa mereka itu bisa seperti itu? Karena ada perintah di dalam kitabnya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, bagaimana supaya namanya domba ini aman di kalangan kita ini dianggap serigala, taruhlah kita dianggap serigala, harus berlaku ya seperti kita, baik, lemah lembut ya. Karena ajaran lemah lembut, baik itu hanya di Islam. Kristen nggak ada, mana ada. Yesus saja ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Mana ada baiknya, ya kan? Itu ada di Islam aja. Supaya kita berakhlak. Nah, akhlak ini ajaran Islam. Di agama luar Islam nggak ada namanya akhlak. Nggak ada. Akhlak itu adalah segala perbuatan yang kita lakukan, yang kita sandarkan kepada Allah. Itu akhlak. Di Kristen nggak ada akhlak. Nggak ada. Yang ada adalah norma atau etika. Beda dengan akhlak. Akhlak itu lebih tinggi. Ya, perbuatan baik kita sandarkan kepada Allah. Tapi kalau norma etika itu
dilakukan secara pribadi supaya orang itu kagum dengan kita. Beda dengan akhlak. Akhlak itu supaya Allah itu menyayangi kita. Nah, cerdik seperti ular. Ular ini adalah simbol iblis. Ada Kristen berani hadapi saya membantah bahwa ular bukan simbol iblis di dalam Bible? Ada? Nah, saya jamin nggak ada berani, karena memang ular itu simbol iblis. Bahkan Yesus sering mengatakan orang-orang Yahudi itu adalah ular beludak. Ya, jadi mereka diperintahkan licik seperti iblis. Ya kan, tipu-tipu, ya masuk begini begini. Itu tadi framingnya tipu-tipu dia. Ya, ngaku ngasih undangan dan sebagainya. Mana ada kalian ngasih undangan kepada kita? Kalau Anda ngasih undangan pada saat itu, saya belum balik, belum ke Riau, hari ini belum ke Riau. Langsung saya tanggapi kapan, nanti sore atau sekarang juga boleh. Pasti saya begitu kan. Tapi kalian nggak ada, Lina Wijaya nggak ada ngasih undangan, nggak ada. Tipu-tipu kan? Nah, tulus seperti merpati, ya seolah-olah bawa souvenir. Tulus seperti merpati, padahal liar. Merpati itu bukan binatang yang tulus, binatang yang kamuflase, seolah-olah jinak, padahal aslinya apa? Liar. Nah itu. Jadi 3 binatang yang dia pakai ini simbol kemunafikan semuanya, simbol kemunafikan. Dia tadi mengatakan, tidak seperti kami memberi, kalian memberi. Itu karena ada maksudnya. Kasih di dalam Kristen artinya kamu harus murtad. Ya, kasih itu artinya kamu harus murtad. Tanpa ada misi kekristenan tidak ada kasih. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10-11, menerima tamu beda agama saja dilarang. Mengucapkan salam kepada orang beda agama dilarang. Bagaimana kamu mau berbuat kasih? Gak ada kasih. Ya, pura-pura ngasih kaos dan sebagainya. Itu apa maksud Anda? Maksud Anda adalah untuk meracuni kegiatan api yang begitu dahsyat. Ya, karena saya yakin Anda nonton itu. Betapa dahsyatnya acara api malam itu. Ya, betapa suksesnya api di malam itu. Sakit hati Anda. Nah, Anda itu seolah-olah bawa setitik air toba lalu mau kamu masukkan ke dalam satu bejana air susu. Supaya air susu satu bejana ini rusak. Jadi yang kau bawa itu adalah racun. Ya, makanya kata Bang Andi itu kotoran, Anda setuju sekali. Ya, bahkan dari awal tadi saya katakan itu seperti tai yang kau lemparkan ke muka saya. Makanya harus kita musnahkan, kita injek-injek, kita lecehkan. Ini tai, buang, bakar. Karena kalau tidak dibuang, dibakar, baunya kemana-mana ini. Ini lebih berbahaya daripada narkoba. Orang kecanduan narkoba, ya itu bisa kita selamatkan. Tapi kalau udah kecanduan dogma, mati masuk neraka kekal selama-lamanya dan menjadi makhluk lebih buruk daripada babi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah daripada babi, seburuk-buruk makhluk. Kayak kita tidak mau. Saya nggak mau generasi kita itu lebih rendah. Anak-anak cucuku itu menjadi orang-orang yang lebih rendah daripada babi. Makanya sebelum itu meracuni masyarakat yang Anda bawa itu, kita bakar habis. Dan itu adalah taktik yang paling jitu yang kita lakukan. Alhamdulillah kita tidak kecolongan. Allah selalu menjaga kita. Allah ma'ana. Immanuel, Allah bersama kita semua. Terima kasih. Baik, kita putarkan ya. Ini jawaban dari kita ya. Tadi Selina Wijaya memframing bahwa Gurunda Juma itu menjual kaos untuk mencari nafkah. Kalian semua dengar kan? Menjual kaos untuk mencari nafkah. Kita lihat. Parah ini framingannya. Kita lihat guys. Ini bukti ya. Ini Pak Desugi sama Gurunda nih. Oh, si Lina ini sok kaya guys, sok kaya. Ngomong terus Lina Wijaya ini ya. Belum tahu umat muslim kayak gimana kekayaannya. Mana Gurunda? Dolarnya Gurunda lihat, Lina Wijaya lu lihat nih. Dolar Gurunda Juma nih, lihat nih. Serius. Lihat, ini biar Lina Wijaya ini sok kaya lu Lina. Kemana-mana ngomong kekayaan. Sweaternya keren Gurunda. Iya. 6 juta. Daripada kaos ini anjir, kaos partai ya, ceng. Goblok siap. Berokok siap. Berokok.
Lihat tuh. Nah, lihat tuh dolar Bunda tuh. Nah, lihat tuh Lina Wijaya, bohong sia anjing. Ini yang dibakar kaos Lina Wijaya, aksi misionalisasi. Kita bakar nih. Nggak boleh kayak gitu. Oh, jangan Bunda. Oke ya, udah kelihatan kan? Jadi siapa yang kismin, siapa yang cari nafkah untuk jual kaos? Nggak ada. Justru uang Gurunda itu dari hasil kaos itu dibagiin ke anak yatim piatu, ke panti asuhan. Ini kaos diberi sama Bang Juma nih. Ini saya dikasih ini sama ini. Ini dikasih ini. Kaos lo mah kayak saringan tahu bos, beda nih ya, beda kelas. Gak usah lah, jadi gak usah sok kaya gitu lah, gak usah memframing kita cari nafkah. Gurunda cari nafkah, duit Gurunda itu banyak, nggak ada nomor serinya. Kalau dijajarin itu duit bisa dari sini sampai ke Bandung nyampe tuh, ya. Buat kalian gak usah sosokan ya, gak usah sosokan buat kalian. Ntar dulu, di bawah ada yang bertanya, kemungkinan dia oten. Apa salahnya orang menjual kaos ke siapa gitu ya? Ya gak ada salah jual kaos. Kenapa? Gak ada masalah. Tapi kalau ada orang membagikan kaos dengan misi-misi tertentu, itu harus dimusnahkan. Itu namanya ada sesuatu pesan yang ingin dicapai di situ. Kalau Anda jual di tempat umum, di pasar, Anda buka lapak, ya monggo. Tapi hati-hati gitu loh. Jangan jual ayat dong dengan cara licik Itu kira-kira. Saya jawab sudah ya teman-teman. Jual kaos aja, nggak apa-apa. Nggak melanggar hukum. Tapi kalau ada misi yang Anda ingin jual di sana, seperti baju partai, ada nomornya, ada warnanya, ya silakan dipilih. Ini partai, no problem. Tapi kalau ini keagamaan, ini berbahaya. Ini Pak Andi, ini kaos Gurunda Juma ada ayat Al-Quran nggak? Ada nggak? Ada nggak? Enggak dong, nggak boleh. Nggak ada kan? Dijual. Beda sama kaos partai tadi tuh, yang buat meres itu apa tahu? Itu ada ayatnya itu. Ini tulisannya nenek mau kiper. Beda kan? Beda kan? Nah, beda lah. Bener nggak Ustaz Sugi? Betul. Aku minta dong kaosnya. Ya nanti dikirim. Ukurannya S kan? XXL, gigi S. Badan SL nggak ada SL, saya nyari SL nggak ada SL. Paling gede itu L itu jarang banget. Ya itu mintanya harus langsung ke ini, mintanya ke si Sadli langsung atau ke Gurunda langsung. Mungkin di Makassar ada, yang dibawa ke sini SL itu tinggal ini doang, nggak ada lagi. Ini aja saya rebutan sama Ustaz Sugi SL rebutan. Ini saya pakai aku boleh nambah sedikit nggak sih? Disiapkan sama boleh nambah sedikit nggak? Boleh, silakan. Ya. Boleh nambah tapi di mute. Nah ini ya, iya saya disuruh diam dulu, mulutnya si Uniripet dari tadi ngomong aja terus dia. Oh ya begini, nah itu bedanya kan, apa tuh kaos yang kita buat tidak ada di situ ayat-ayat Al-Quran, karena tidak mungkin dong kita masuk kamar mandi kita buka tuh kaos. Nah, gimana kalau kita jalan-jalan ke mall, ke pasar? Nih Jason ini tolong di mute kalau naik. Oi, mute dulu. Orang ngomong sini masuk kok langsung mute dong. Nah, jadi itu bedanya. Mereka aja bikin kalung ada tanda salib masuk ke WC enggak masalah. Sebenarnya nggak heran sih. Mereka aja nggak ada mandi junub. Nah, itu bedanya kita Islam dengan Kristen. Islam membawa ayat Al-Quran, jangankan itu ya, mengucap salam aja ketika ada orang Assalamualaikum. Nah, kita di dalam kamar mandi nggak boleh membalas salamnya, karena di situ ada nama Allah, kan begitu. Ini Kristen salib aja dibawa masuk ke WC, berak pun juga begitu. Ya itu bedanya.
Terus betul yang dibilang tadi Bang Andi, apa sih salahnya kalau kita memang cari nafkah dengan jualan kaos, kan gitu. Tetapi kalau dengan misi kau mau memurtadkan orang, nah ini otak kau tuh pakai. Kenapa pakai? Berarti agama kau tuh rendah. Kenapa rendah? Kamu itu mengiming-imingkan sesuatu kepada orang untuk memeluk agamamu. Untuk memeluk agamamu, kau meyakinkan orang mengenal Tuhan kamu yang bernonot berkelamin itu dengan cara seperti itu. Nah, beda dengan Islam. Islam ketika mereka berdakwah, kita cukup menyampaikan, terima tidak terima terserah. Itu tergantung dari apa? Dari kamu mau menyambut, mau meraih ataupun mau menerima kebenaran itu, gitu loh. Itulah Islam enaknya. Allah tuh sudah memberikan hidayah, ya tinggal kalian aja mau meraihnya atau tidak. Nah, Kristen beda. Dipaksa itu bagaimana? Itu lagi lapar tuh, kasih Indomie, kasih ini, kasih itu. Gigi itu menunjukkan rendah kali itu agama kau. Murah kali. Agama kau jual. Bagaimana orang itu biar bisa memeluk agama kau iming-imingi harta atau sesuatu. Nah, itu bedanya Islam dengan Kristen. Beda sekali. Ya, jadi paham. Apapun yang kau lakukan, kayak si Lina, si Bom-Bom, ya. Mudah-mudahan Islam ini kita tetap kuat keimanan kita. Karena apa? Karena tidak mungkin dong saya mau menyembah Tuhan yang sama kelaminnya dengan bapak saya. Kan begitu. Bedanya berapa sentimeter aja kan gitu kan ujungnya. Ya memang. Kau mau merayu orang untuk memeluk agamamu dengan cara ya Allah, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah memperkuat keimanan kita. Jangan karena kita kosong perut kita mau menjual keimanan kita. Yakin dan percaya saja. Ulat saja, cacing saja di dalam tanah diberikan Allah rezeki untuk makan, untuk hidup. Apalagi kita makhluk Allah yang sempurna gitu loh. Pakai akal, pakai logika. Ya, jangan gara-gara perut diisi satu hari itu aja kau jual keimanan kamu. Itu aja kalau menurut saya sih. Jadi kalau kayak si Lina, si Bom-Bom itu ya apa aja lah. Gitu. Silakan lanjut yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lotorio, Kang Lotorio ini. Oh iya, tadi saya kick itu. Kirain saya siapa ini, Kuman, kok ada nama Kuman? Enggak, soalnya akunku kena banned TikTok nih sampai besok makanya. Oh gitu. Akun kedua nih. Ya, poin pertama adalah dari kelompok Hotel Lina Wijaya pasti ada donatur di belakang layar gitu kan. Tujuannya untuk apa? Untuk memframing, mencitrakan negatif ya teman-teman kita, debater Islam, apologet Muslim. Jadi dengan cara seperti itu di saat kita sedang merayakan Maulid ya, Maulid Rasul dan juga Maulid Api, disitulah teman-teman Oten Lina Wijaya and the Gang melakukan proses pembagian kaos dengan cara apa? Penyusupan. Kalau menurut saya itu sudah kena delik pidana. Pertama, delik pidana perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua, delik pidana perbuatan makar gitu kan. Nah, ini juga bisa kena dua kasus. Nanti mungkin Bang Handi lebih paham terkait tentang hukum. Yang jelas tujuan Oten adalah bagaimana membuat framing negatif kepada Api sehingga bisa bobol ceritanya gitu kan. Dan mereka kan tertawa terbahak-bahak. Padahal dengan cara kita melakukan proses pembakaran kaos itu sebagai tendangan balik gitu kan, istilahnya serangan balik kepada mereka. Nah, yang ketiga adalah oten-oten netizen ini berpikirlah dengan logis gitu kan, rasional. Jangan hanya doktrin imani saja, seperti doktrin gereja. Karena apa? Nggak bakaran laku. Karena kata pendeta Yakob Sulistyo, setiap kali debat Oten itu selalu kalah dan KO ya, knock out. Ya, jadi dengan adanya seperti ini kurang informasinya kurang.
Selalu Gimana, Bang kalah, Sugi? ngotot dan memalukan. Nah, Iya, itu dong omongannya gitu. lengkap dong. Ah. Udah kalah, ngotot dan memalukan ya itu. Artinya apa? Dengan cara seperti ini mereka tahu bahwasanya mereka sudah kalah gitu kan. Sudah kalah, muter-muter, ngotot, ngeyel, memalukan lagi kan. Nah, itulah fakta ya, teman-teman Oten, Sevo dan kawan-kawan. Jadi itulah wajar gitu loh. Karena pendeta Anda sendiri bilang seperti itu ya. Dengan cara sudah berkali-kali kalah, kelompok Lina Wijaya, kemudian kelompoknya Christian Cepot, kemudian RK, Bom Tut ya, kemudian Sob Katul Salome satu lobang rame-rame. Ini jelas fakta ya kan? Jelas fakta karena setiap kali perdebatan selalu KO gitu. Nah inilah yang terjadi teman-teman Muslim. Ya mereka selalu tidak pernah bisa menguasai forum. Mereka selalu merasa, waduh kita selalu kalah nih, bagaimana dengan cara kita membagikan kaos di hari ulang tahunnya atau maulidnya API. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa sedikit menang. Padahal secara strategi pertempuran itu adalah kekalahan yang memalukan. Itu aja Kang Ian, Kang Ustaz Sugi. Lanjut Bang Al. Assalamualaikum. Ya, saya lurusin dikit kenapa dia bisa menyusup, dia bisa masuk ke area kegiatan kita. Nah, gini, itu kejadiannya pagi-pagi di saat kita semuanya sedang istirahat. Kita semuanya sedang tidur dan acara sudah selesai kalau pagi-pagi dan tidak ada penjagaan. Makanya dia bisa bebas masuk. Karena apa? Karena itu area wisata. Jadi siapapun juga boleh masuk, boleh mengunjungi tempat itu kalau acara sudah beres. Jadi dia bisa masuk gitu loh, Bang Oreo. Oh ya, satu lagi Bang, aku gini ya teman-teman netizen, debater Muslim ini alhamdulillah orang yang berduit semua, ya kan? Apalagi Bang Zuma, saya tahu betul gitu kan informasinya. Nah, jadi Oten kucluk ya. Dalina Wijaya ini masih mengharapkan donatur. Artinya dia pengemis. Dia pengemis ya teman-teman ya. Kalau mengharapkan donatur dari orang itu artinya pengemis ya. Tetapi para apologet Muslim ini orang-orang kaya semua, orang berduit, punya pekerjaan tetap semua mereka ini ya. Nah, jadi Oten koplak yang korban perpuluhan pendeta, ya berpikirlah dengan logika akal sehat ya. Jujur aja ya para pengemis Lina Wijaya ya. Itu kan dulu kasus Elia Miron, dia kan katanya membantu Elia Miron kena HIV bla 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 bla. Itu kan ada donaturnya juga. Artinya setiap orang yang memiliki donatur itu adalah pengemis ya atau peminta-minta. Itu aja tambahannya Bang. Lanjut. Baik, Ustaz Sugi mau menambahkan, silakan. Saya rasa udah cukup ya untuk sesi ini. Bang Kian Santang udah hampir 3 jam itu. Kita tutup aja dulu. Nanti kita live kembali. Sedikit saya, Kang. Silakan Bang Ian. Jadi digarisbawahi bahwa itu bukan acara sukses, alhamdulillah, Hirobil Alamin, sukses dari A sampai Z, sukses. Nah, ada satupun kekurangan, walaupun ada kekurangan itu namanya manusia. Tapi intinya sukses. Tadi yang diketerangkan Kang Kian Santang bahwa Lina itu masuk ke situ pada pagi-pagi. Tidak ada undangan satu apapun. Tidak ada satu apapun. Itu yang harus diingat teman-teman. Yang ketiga, kami punya bukti bahwa Lina datang tanpa undangan. Bahwa itu Lina bukan siapa-siapa, betul-betul memberikan baju yang notabene-nya akidah mereka, bukan akidah kami sebagai Muslim. Wajarlah kami marah di situ. Yang keempat, si Bomom sudah nuduh, bukan menduga. Ini udah nuduh ke kami, ke API, wakil kami. Bom ingat itu, kami tunggu pelaporan Anda. Ya, jangan cuap-cuap doang. Bom, saya, Yan, API, saya tunggu Anda melaporkan kami ke Mabes Polri, kemana. Kami tunggu, ya, kami tunggu, termasuk Lina Wijaya, kami tunggu. Lanjut Bang, terima kasih, itu aja. Oke, Bang Andi silakan. Ya, sebelum ditutup dia ada Nolan mau disampaikan mungkin, coba dia. Mbak Nolan, assalamualaikum.
Bisa speak? Ya Bang, Bang Andi, Ya. kenapa? Nolan. Ini ada nama Nolan di bawah nih. Nolan, Isidon. Mana si Nolan? Oh, Nolam. Oh, Nolam. Oh ya udah. Kalau nggak bisa Nggak ada. season ini kita tutup dulu, baru kita sambung diskusi lintas agama kembali. Ya untuk itu biasanya yang menutup silakan Pak Deh ditutup secara resmi apa namanya topik ini, silakan Pak Deh. Oke, saudaraku sekalian, kita sudah membincangkan betapa liciknya orang-orang Kristen ini ya. Semoga atas kejadian ini itu membuat kita semakin waspada. Bagaimana Allah sudah memperingatkan kita 1400 tahun yang lalu. Ayatnya sudah saya baca tadi, walan tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabi amilatahum. Nah, saudaraku, mari setiap muslim saya berharap paham namanya kristologi. Kalau Anda paham kristologi, insya Allah Anda tidak akan mudah ditipu. Karena kenapa tidak akan mudah ditipu? Karena antara ajaran mereka dengan apa yang diajarkan yang mereka sembah itu bak bumi dan langit. Nah, mereka akan mengatakan sama, itu tipuan. Makanya tolong di-share ya debat-debat kami, debatnya Bang Juma, debatnya kita pasukan api ya, di-share ke saudara-saudara Anda, ke keponakan Anda melalui grup-grup WA, grup Facebook Anda, sebarkan supaya mereka mendengar. Karena Kristen itu tidak akan pernah diam. Dia akan terus berusaha menyesatkan umat. Ya. Mereka bergerilya 24 jam. Jadi kita tidak bisa bersantai-santai lagi. Mereka istiqomah di dalam kesesatan, kita harus istiqomah di dalam kebenaran. Kalau yang sesat aja ya bisa istiqomah, kenapa kita yang di dalam kebenaran tidak bisa istiqomah? Mari kita terus menjalin ukhuwah Islamiyah, menyatukan hati, menyatukan visi, lawan pemurtadan, dan kita tegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Jika ada gesekan di antara kita, dimaafkan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sangat sepele, ada yang lebih besar di pundak kita. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan agama Allah. Setiap muslim punya kewajiban itu. Ya, kalau ada gesekan sesama muslim, kita abaikan. Ingat, dia saudara kita, setidaknya sekecil apapun mereka pernah berbuat baik dengan kita. Dan semua selain agama itu urusan kecil, urusan agama urusan besar. Mari kita bersatu untuk menegakkan kebenaran Islam. Itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman, anak gua nih. Turun dulu. Bentar. Bang Andi turun dulu, Bang Andi turun dulu. Ya, oke. Sekarang buat para moderator, buat semua moderator yang ada di channel Akang ini, silakan naikkan Oten ya. Silakan naikkan Oten. Ini Bang Human, jadi yang pengemis itu siapa nih? Lina lah Bang. Oh oke. Ini udah bebas ya. Jujur gua Bang lah. Lo gini aja Bang, kita ini orang-orang berduit semua loh. Kita kayak saya aja kan besok mau ke Jakarta Bang, ke Palembang lagi Bang, ada kegiatan forum kan. Pak dosen banyak duit ya. Iya Bang, iya. Bunda naik Bunda. Bunda Ros naik. Tapi kenapa nggak kirim ke kami? Udah. Rekeningnya mana? Udah pulang. Enggak. Udah barusan tiba karena pesawat delay Ustadz. Pesawatnya jam 4 di bandara Oh, nunggu gitu. sampai 4 ya Allah. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah tiba. Kok nggak jumpa tadi kita bendara mah? Pak D itu udah berangkat, saya masuk bandara. Pak D berangkat jam 7 kan lewat. Jam 7 masih mah. Sampai Ternyata rumah delay maghrib, jam 4. Masya Allah. Saya tadi kan mencoba apa ya? Girohnya api Rio itu seperti apa gitu kan.
Saya ngetik di sini, saya terdampar di sini. Saya bilang kan, wah langsung langsung dijemput, diajak ke kafe, makan nasi apa ya? Pakistan Kebuli. ini apa sih? Bukan, Nasi bukan. kebuli. Nah, semacam itulah. Nasinya panjang-panjang kayak mie dia. Oh, biryani. Ah, itu dia. Enaknya ya Allah, Masya Allah. Apirio mantap. Kalau di kita itu nasi biryani, kalau di kita, kalau di Oten itu nasi bir hitam. Api Rio, api DKI, api Jabar, mantap pokoknya, keren. Sasugi, Allah api Akbar. Palembang ada nggak Sasugi? Api Palembang kayaknya belum deh. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.